Selamat malam teman-teman semua, selamat bergabung di diskusi publik kita hari ini dengan tema peran dan posisi perempuan dalam negosiasi global krisis iklim. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan dirinya untuk hadir. Sebelumnya, perkenalkan saya Mira Widya Saragi sebagai moderator pada diskusi kita hari ini. Oke, langsung saja kita mulai masuk ke dalam latar belakang kenapa diskusi publik ini dilakukan. Karena kita memperingati Hari Kartini dengan juga kita merefleksikan bahwa krisis iklim sekarang merupakan salah satu tantangan global yang paling mendesak dan berdampak bagi aspek hidup manusia, khususnya pada perempuan. Dan perempuan itu seringkali menjadi korban dari yang paling terdampak dari kerentanan sosial, ekonomi, bahkan hingga ekologis. Tapi di sisi lain juga kita melihat kalau perempuan ternyata punya peran-peran sebagai agen perubahan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, dalam negosiasi forum forum internasional tidak terbatas pada COP atau Conference of Parties, keterlibatan perempuan kita melihat pada saat ini terus berkembang dan menjadi peluang yang strategis untuk menempatkan perempuan-perempuan dalam kebijakan-kebijakan krisis iklim. Maka dengan momentum Hari Kartini ini, eh, dengan adanya diskusi ini, kita harap perempuan bisa masuk ke dalam ruang diplomasi global yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Forum Puan Hijau Indonesia menghadirkan webinar ini bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nasional dan Yayasan Humanis. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini ada dari Walhi Nasional, yaitu Kak Uli Artasiagian, yang nantinya akan membawakan perspektif global dan peran perempuan dalam krisis iklim. Selanjutnya akan Kak Christina Firi dari Forum Puan Hijau yang akan membahas terkait posisi perempuan dalam negosiasi internasional. Dan yang ketiga dengan pemateri kita yaitu Kak Arti Indala dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial yang akan membahas terkait rekomendasi terhadap posisi perempuan di kebijakan internasional. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama, Kak Uli. Untuk Kak Uli dipersilahkan. Ya, halo teman-teman. Siapa itu? Mira, Mm-mm. Mira Saragi. Sorry ya, ada noise di belakangku tadi. Halo Mira. Oke, aku makasih ya Kakak Mira untuk mengantar dalam proses diskusi ini. Nah, saya akan masuk ke materi yang sudah coba saya susun untuk diskusi kita malam hari ini. Em, Mungkin bisa diperbesar kali ya, Kak? Oke, ya teman-teman. Jadi saya di dalam TOR saya membaca gitu ya tema yang diminta untuk kita diskusikan pada malam hari ini dan yang akan saya sampaikan adalah soal perspektif global dan peran perempuan dalam krisis iklim. Next. Ya, jadi ini sebenarnya pengetahuan yang udah cukup banyak ya diketahui oleh pasti tentunya teman-teman juga sudah baca bahwa dari 9 batas-batas krisis planet bumi kita hari ini kita sudah melampaui dari 6 batasan planet itu sendiri yaitu climate change ada di batasan ke-6 gitu ya. Nah, sedangkan 3 batasan yang belum terlampaui itu sebenarnya dia sangat berkaitan dengan climate change. Jadi dia sangat dipengaruhi gitu. Nah, tentunya batas-batas planet ini sebenarnya menunjukkan titik-titik kritis kita gitu, planet bumi kita gitu, yang dimana memang semua krisis ini tentunya dilahirkan oleh satu sistem yang kita sebut saat ini adalah capitalocene gitu ya. Jadi apa ya sebenarnya
situasi buruk hari ini tuh melampaui dari anthropocene gitu ya. Memang manusia menjadi pusat kuasa gitu ya kan, merasa selalu menjadi pusat kuasa sehingga kemudian tindakan manusia itulah yang kemudian mempengaruhi situasi planet kita. Tetapi ketika kita cek jauh lebih dalam lagi, ternyata tidak semua manusia berkontribusi dengan sangat besar atau sama rata gitu ya kan. Karena kalau kita ngelihat lagi sebenarnya ada kelompok-kelompok yang memang menjadi apa ya, menjadi aktor paling dominan. Tindakan mereka atau bisnis mereka itu sebenarnya sangat mempengaruhi pada krisis hari ini gitu. Jadi memang apa namanya, sistem kapitalosense itu kita sebut sebagai sistem yang menjadi akar problem gitu ya, di mana kemudian atas nama pertumbuhan ekonomi gitu, sehingga kemudian kita nggak tahu nih batas-batasan sampai batas mana sih sebenarnya pertumbuhan itu dianggap selesai gitu. Jadi selalu ngejar ekonomi pertumbuhan, ekonomi pertumbuhan, ekonomi pertumbuhan gitu, yang dimana memang seluruh target-target itu dirasa hanya bisa dicapai gitu ya kalau kemudian sistem ekonomi besar seperti kapitalisme itu menjadi pilihan utama dan tetap terus harus dipertahankan gitu. Next. Nah, ini ya, jadi sebenarnya tadi di awal kan Kak Mida sudah apa namanya, mengantar dengan bahwa sebenarnya krisis iklim itu tentu bukan hanya dialami oleh satu atau dua negara saja, tapi dia dialami oleh dunia gitu ya kan. Semua negara itu mengalami dampak atau memikul beban dari dampak krisis iklim. Tetapi sebenarnya juga tidak rata gitu ya. Ada negara-negara yang memang juga pasti menanggung beban yang paling besar. Apa itu? Misalnya salah satunya adalah negara-negara yang memang dia itu punya pesisir dan pulau kecil yang sangat banyak sekali, negara kepulauan seperti Indonesia gitu ya kan. Dan juga negara-negara kecil kepulauan yang juga terancam tenggelam gitu. Jadi memang semua orang itu akan terdampak oleh krisis iklim, tapi juga ada pihak-pihak yang memikul beban yang paling besar dari situasi itu gitu. Nah, apa namanya, harusnya kan memang semua target-target iklim kita itu kan harus menekan ya, nggak boleh lagi kemudian apa namanya, iklim kita itu meningkat gitu di atas 1,5 gitu ya kan. Tetapi banyak kemudian riset-riset yang kemudian mempublikasikan bahwa sebenarnya dengan model yang seperti saat ini, kalau semua caranya masih business as usual kayak begini, kalau ngomongin soal krisis iklim, maka kita itu sebenarnya sudah melampaui 1,5 derajat gitu. Nah, dan ini yang kemudian berbahaya sehingga memang kan tiap tahunnya banyak banget sebenarnya apa namanya, temuan-temuan atau kemudian publikasi-publikasi yang menyatakan sebenarnya apa namanya, fenomena iklim kita itu kan semakin buruk gitu ya. Misalnya kayak tahun ini kemudian Godzilla El Nino tuh sebagai satu apa namanya, fenomena yang terus dibicarakan gitu kan, di mana kemudian masa panas kita itu jauh lebih panjang dan lebih tinggi gitu ya kan. Dan pada saat waktu yang bersamaan juga sebenarnya ada pembelahan, ada pembagian gitu, wilayah-wilayah yang memang mengalami kekeringan dan sekaligus yang bersamaan ada wilayah-wilayah yang memang mengalami apa namanya, intensitas hujan yang masih tinggi gitu. Jadi memang fenomena El Nino dan La Nina itu sebenarnya fenomena alamiah ya, yang terjadi satu dalam 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi sekarang dia terjadi dengan sangat cepat, bahkan hampir setiap tahun dia terjadi. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa memang anomali cuaca yang ditengarai oleh krisis iklim itu semakin nyata gitu. Next. Nah, ini teman-teman kalau kita ngelihat gitu ya, siapa sih sebenarnya emitor global dan nasional kita? Tadi kalau kita balik ke cerita di awal bahwa eh, ada sedikit kelompok yang sebenarnya menjadi emitor besar gitu dalam konteks emisi yang ada sampai saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau dia basis sektor, memang sektor energi gitu ya, terus kemudian sektor land use gitu ya kan, agriculture itu menjadi sektor yang memang tinggi gitu, paling tinggi
pelepasan emisinya gitu ya kan. Secara khusus misalnya energi itu dia secara global dia apa namanya menyumbang 70% emisi gitu secara global gitu ya, di mana memang bisnis dalam konteks energi fosil tuh masih menjadi salah satu sektor yang paling tinggi gitu. Nah, sedangkan forest and land use itu kan sebenarnya dia bukan dianggap ya, diletakkan sebagai landscape gitu ya. Jadi sebenarnya ekstraksi dari tambang fosil gitu yang kemudian dia berada di hutan dan land use sebenarnya dia sangat berkaitan gitu ya. Apalagi misalnya wilayah-wilayah yang punya fungsi penting dan genting, misal kayak kawasan gambut gitu ya kan, ekosistem gambut ataupun hutan gitu. Jadi memang ketika kemudian landscape kawasan hidrologis gambut misalnya itu diubah gitu ya menjadi apa namanya izin-izin di sektor ekstraktif lainnya, tentunya dia akan berkontribusi sangat besar sekali. Nah, sebenarnya ini linear ya dengan emisi secara nasional gitu. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sebenarnya sektor energi itu memang menjadi sektor yang paling besar gitu ya kan untuk menyumbang emisi senasional gitu. Dan sektor yang menyusul itu yang kedua itu adalah sektor forest and land use gitu. Tapi ada beberapa catatan sektor forest and land use ini gitu ya kan, dia akan menjadi emitter paling besar tiap kali kebakaran hutan dan lahan itu terjadi. Misalnya kayak tahun 2015, 2016, 18 ya sampai tahun 2022 itu land use-nya itu berada pada posisi paling tinggi gitu. Karena apa? Karena memang pada saat itu tahun 2015, 2019, 21 gitu ya kan itu kebakaran hutan dan lahannya terjadi dalam skala yang cukup besar gitu. Jadi sektor forest and land use-nya itu menyumbang apa namanya emisi paling besar gitu. Tentunya tadi kalau ngomongin forest and land use dia nggak berdiri sendiri gitu ya. Ada agriculture di sana, ada kemudian bisnis-bisnis energi lainnya di sana gitu. Nah, next. Nah, kalau misalnya kita juga ngelihat gitu ya, tadi di sektor energi, di sektor agriculture, di sektor pemanfaatan hutan gitu ya kan, ya kita tahu bahwa hanya segelintir orang aja tuh yang menerima manfaat paling besar dari sana gitu ya kan. Di dalam publikasi Indonesia Tanah Air Siapa gitu yang pernah dipublikasikan oleh Walhi pada tahun 2022, kita mempublikasikan gitu 10 apa namanya perusahaan penguasa lahan paling besar gitu di sektor sawit gitu. Terus kemudian 10 perusahaan penguasa lain paling besar di sektor hutan dan juga di sektor tambang. Nah, kalau kita cek lagi gitu ya, follow the money-nya atau kemudian penerima manfaatnya dari perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dia hanya bermuara pada 3 atau paling banyak sebenarnya 5 apa namanya konglomerat atau orang juga teman-teman biasanya nyebut Taipan gitu ya kan, atau sebenarnya grup-grup besar gitu. Jadi kalau kita perkecil lagi skupnya penerima manfaat dia jauh lebih kecil, hanya ada beberapa kelompok orang saja gitu yang menerima manfaat paling besar dari ekstraksi yang dilakukan terhadap sumber daya alam kita atau sumber-sumber penghidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi perempuan gitu ya? Kalau misalnya kita bagi dua, satu itu dia dalam lingkaran ekstraksinya gitu ya, dan yang kedua itu sebenarnya dalam lingkaran krisis iklim sebagai dampak dari eh, ekstraksi itu sendiri gitu. Jadi perempuan itu ada di kedua-duanya gitu ya. Misalnya satu dalam konteks apa namanya krisis iklimnya gitu kan, perempuan itu sebagai satu entitas yang paling terdampak gitu ketika krisis iklim terjadi gitu. Tapi sampai sebelum gitu ya, sebelum terjadi krisis iklim, misalnya di lingkaran ekstraksinya gitu, perempuan juga menjadi entitas yang paling terdampak gitu ya. Misalnya ketika mungkin contoh yang paling sering kita dengar hari ini adalah misalnya pembukaan lahan di Merauke gitu ya, 2 juta hektar untuk food estate dan energy estate gitu. Nah, di sana itu kan tentunya di Papua itu kan perempuan itu tidak punya hak atas tanah gitu. Yang punya hak atas tanah itu adalah laki-laki gitu. Jadi memang agak rumit membicarakan soal pengakuan hak atas tanah itu di Papua kalau kita ngomongin soal perempuannya gitu. Nah, jadi hampir semua itu memang keputusannya ada di laki-laki gitu. Nah, di balik semua itu misalnya ketika ada izin-izin yang akan masuk gitu ya, sering sekali misalnya perempuan itu tidak terlalu dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya itu dalam konteks misalnya keluarga, apalagi misalnya dalam konteks yang lebih besar dalam masyarakat gitu ya, atau di komunitas gitu, atau bahkan kemudian juga kalau kita pakai pendekatan administrasi negara misalnya kampung, kabupaten atau provinsi gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika misalnya lahan sagunya Mama Papua itu berubah gitu ya kan menjadi monokultur gitu, maka sebenarnya pihak yang paling terdampak baik secara psikologi maupun beban itu adalah perempuan karena sebenarnya ekosistem apa namanya gambut tempat di mana mereka memanen sagu itu adalah pokok pangan utama mereka gitu ya, itu sumber protein mereka gitu. Dan ketika misalnya itu berubah, ya mama papa udah nggak bisa lagi memproduksi pangan gitu ya kan, terus kemudian mereka pasti akan tergantung dan akan membeli gitu. Dan bahkan sering sekali juga di beberapa cerita kita melihat gitu ya, ketika satu landscape sumber penghidupan itu berubah gitu menjadi izin-izin konsesi, maka sebenarnya pada titik yang bersamaan juga kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat gitu karena tadi ya tekanan ekonomi, kehilangan livelihood gitu. Dan ya tentunya kekerasan di dalam rumah tangga itu mengikuti gitu kan di dalam cerita krisis tersebut gitu. Nah, padahal di sisi yang lain sebenarnya perempuan itu adalah aktor gitu ya dalam melindungi alam, terus kemudian mereka juga memandang alam itu seperti mereka memandang tubuh mereka sendiri gitu, memperlakukan tubuh mereka sendiri. Banyak sekali sebenarnya analogi-analogi. Ini bukan dalam konteks romantisasi ya, tapi memang apa namanya masih banyak sekali masyarakat adat kita, terkhususnya perempuan memandang alam itu ya seperti tubuh mereka gitu, dan mereka memperlakukan itu seperti mereka memperlakukan menghormati tubuh mereka, menghormati ibu mereka gitu ya kan. Dan sebenarnya itu yang menjaga konsistensi perempuan dalam berjuang. Di beberapa cerita perjuangan kita bisa melihat ya resiliensi ketika perjuangan itu memang dipimpin oleh perempuan gitu ya kan, atau perempuannya kuat, maka sebenarnya resiliensi perjuangannya itu juga akan nafasnya akan panjang gitu. Misalnya kayak di apa namanya Kendeng, kita bisa melihat bagaimana Kartini Kendeng atau perempuan Kendeng itu juga memimpin gitu ya. Dan usia perjuangannya itu bahkan resiliensinya sampai sekarang gitu ya kan. Terus kemudian di Molo, di Papua banyak banget di cerita-cerita lain gitu ya, di mana kekuatan perempuan itu sebenarnya dia mempengaruhi resiliensi perjuangan komunitasnya gitu. Dan perjuangannya konsisten. Next. Nah, ini jadi sebenarnya kita ngelihat juga posisi perempuan dalam situasi krisis iklim. Ini yang saya sebut tadi bahwa sebenarnya mereka juga menjadi pihak yang paling terdampak gitu kan. Kalau kita ngelihat data dari FAO gitu ya kan di tahun 2009 yang kemudian itu dilansir oleh WHO ya, World Health Organization. Jadi perempuan itu berkontribusi dari 60% sampai 80% pangan di sebagian negara-negara berkembang gitu. Dan mereka itu bertanggung jawab pada sebagian produksi pangan dunia dengan kontribusi pada setiap subsisten pertanian. Jadi 60 sampai 80% pangan yang diproduksi di negara-negara berkembang itu dihasilkan oleh tangan-tangan perempuan gitu. Nah, sehingga ketika krisis iklim itu berdampak pada kualitas dan kuantitas pangan gitu ya, karena misalnya sekarang itu kan di bawah krisis iklim itu kan tidak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi akan sulit juga kemudian apa namanya kalau kita mengkomparasikan hasil baik kualitas maupun kuantitas pertanian sekarang itu sangat berbeda dari kualitas dan kuantitas pertanian 10 atau 20 tahun yang lalu. Belum lagi misalnya di wilayah-wilayah yang memang apa namanya benihnya itu bukan lagi benih lokal gitu ya kan. Berasnya aja misalnya udah IR berapa gitu. Yang banyak riset menyebutkan beras dengan tipe IR yang sudah apa namanya dipengaruhi oleh apa namanya bukan lagi pangan-pangan lokal itu dia sangat rentan gitu di bawah situasi krisis iklim. Jadi gagal panennya akan semakin sering terjadi gitu ya. Lalu kemudian juga
pengetahuan lokal terhadap pangan dan obat-obatan tradisional itu sebagian besar ada di perempuan gitu. Nah, ketika kemudian landscape hutannya hilang sebagai rumah dari pangan dan obat-obatan tradisional, maka sebenarnya mereka juga nggak bisa lagi mengaktualisasikan pengetahuan dan praktik tradisional mereka gitu. Nah, air misalnya juga kita tahu bahwa peran-peran sehari-hari perempuan itu ya sangat bergantung pada air bersih gitu ya. Dan ketika air bersih itu sulit aksesnya, maka memang yang paling menanggung beban paling besar adalah perempuan. Mereka harus lebih jauh mencari air bersih gitu ya kan. Atau bahkan mungkin mereka ketika kesulitan air bersih mereka harus membeli dan itu menjadi beban ekonomi keluarga lagi gitu ya. Hilangnya ekonomi rakyat yang tentu bertumpu pada alam, lalu kemudian juga ketika lahan produksi perempuan hilang, ekonomi jatuh, ya tadi yang saya bilang perempuan tuh tidak jarang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, di Kalimantan Barat misalnya ketika kami melakukan FPAR ya, Feminist Action Research Participatory, perempuannya jelasin gitu bahwa ada korelasi yang erat antara kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut di kampung mereka di Kalimantan Barat dengan kekerasan di dalam rumah tangganya gitu. Jadi ketika lahan itu terbakar gitu kan, mereka udah nggak bisa beraktivitas lagi sehari-hari, padahal misalnya ekonomi mereka atau pangan mereka itu sangat bergantung pada pekerjaan sehari-hari gitu ya. Ketika itu semua ketutup aksesnya, mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa memanen dan lain sebagainya, maka di sanalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena himpitan ekonomi itu mempengaruhi psikologis, orang bawaannya marah gitu ya dalam keluarga dan ya sering sekali pecah gitu. Nah, tentunya juga kalau kita ngomongin soal bencana ekologis gitu ya, atau misalnya kalau kita pakai bahasanya BNPB, bencana hidrometeorologi gitu ya, tapi Walhi pakai bencana ekologis, contohnya misalnya kayak banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera kemarin ya, perempuan menjadi entitas paling terdampak dari itu gitu. Bahkan misalnya di banyak sekali wilayah-wilayah yang terjadi bencana gitu ya kan, ya kekerasan terhadap perempuan, terus kemudian apa namanya pemerkosaan. Nah, itu kan sering banget terjadi tuh di apa tempat-tempat pengungsian dan jarang sekali itu menjadi perhatiannya pemerintah atau pengurus negara. Next. Oke, nah ini secara lebih khusus mungkin nanti ada teman-teman yang akan ngebahas ya soal negosiasi dan kebijakan iklim Indonesia, baik dia di Indonesia sendiri level nasional maupun di level global gitu ya. Jadi yang kita lihat itu ada satu apa namanya fakta bahwa corporate capture itu tuh mempengaruhi semua negosiasi kita gitu, mulai dari global ya sampai nasional, di mana memang kepentingan korporasi itu dia mempengaruhi pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan gitu. Misalnya kayak solusi-solusi yang diambil gitu ya di dalam KTT iklim atau COP gitu, dia sangat dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan gitu ya, terkhususnya misalnya orang-orang yang berbisnis fosil ataupun energi yang dianggap terbarukan gitu, tapi kemudian dia juga berbahaya gitu ya, misalnya kayak panas bumi dan lain sebagainya gitu. Dan di COP 30 kemarin sebenarnya corporate capture-nya semakin kuat banget gitu ya, dan ini kelihatan gitu dari beberapa keputusan-keputusan yang diadopsi. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas gitu ya, dan juga bagaimana kita ngelihat apa ya pavilionnya Indonesia itu ya kayak supermarket karbon gitu ya, di mana setiap hari yang dipromosikan itu adalah berapa kemampuan Indonesia menyerap emisi dari hutan dalam luasan sekian yang masih terjaga gitu. Atau kemudian bagaimana bisnis dekarbonisasi itu yang dijalankan di Indonesia itu bisa menyerap emisi dalam kisaran berapa banyak gitu. Nah, itu yang dipromosikan, bahkan disediakan space untuk apa namanya pertemuan antara pembeli dan penjual gitu, di mana penjualnya adalah pemerintah dalam konteks ini gitu ya, pembelinya negara-negara maju gitu ya, negara-negara kaya, atau juga kemudian korporasi-korporasi swasta sebagai pembeli dan juga penjualnya gitu. Next. Nah, jadi ada beberapa keputusan yang bisa di-highlight ya, yang melihat sebenarnya bagaimana corporate capture itu dalam negosiasi iklim, khususnya COP 30 kemarin. Satu, udah 30 kali COP dilakukan gitu ya kan.
ya nggak ada kejelasan soal menagih tanggung jawab negara maju dan kaya gitu. Kita tahu dan kita sepakat bahwa untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi itu butuh uang, iya gitu. Tapi pertanyaannya adalah uang siapa dan dari mana itu didapatkan gitu. Nah, ada satu tanggung jawab atau hutang dari negara maju dan kaya gitu ya, hutang emisi, hutang karbonnya yang sebenarnya itu harus dibayar gitu ya kan. Dan sudah disampaikan komitmennya pada saat COP 2015 yang lalu gitu ya kan, di mana misalnya itu menjadi basis penyusunan Paris Agreement kemarin gitu ya kan. Di sana juga ada komitmen yang diutarakan oleh negara-negara maju dan kaya akan membayar sebesar saya lupa ya berapa berapa juta gitu ya. Tapi sampai sekarang eh, nggak ada yang membayar itu gitu. Dan nggak apa ya, nggak pernah serius membicarakan soal pembayaran hutang ini gitu ya kan, untuk membantu negara-negara berkembang bisa melakukan aksi adaptasi dan mitigasi iklim gitu. Nah, kan satu yang sederhananya ya, COP iklim itu dia tidak pernah mengubah secara paradigmatik gitu. Yang di otak-atik itu adalah skenario di hilirnya gitu, bukan problem di hulunya gitu. Nah, kita tahu problem hulunya adalah pelepasan emisi global yang sangat tinggi sekali gitu ya kan. Nah, solusi yang dihasilkan itu bukan ngejawab bagaimana ada penekanan untuk tidak melepaskan emisi secara drastis gitu ya kan. Tetapi yang dibicarakan solusinya itu adalah bagaimana mengotak-atik hilirnya gitu. Sehingga memang nggak pernah ada gitu ya kan pengakomodasian terhadap phase out from fossil di dalam kesepakatan itu gitu ya kan. Dan kemudian juga solusi yang muncul itu adalah ya perdagangan karbon, dekarbonisasi gitu ya kan, transisi energi yang dijawab dalam bentuk ekosistem listrik gitu ya kan. Terus kemudian juga wajar kemudian ini terjadi karena misalnya Indonesia, kita pasti teman-teman juga ngedengar kemarin pemerintah Indonesia itu membawa 46 pelobi yang dimana 46 itu latar belakangnya adalah pebisnis fosil gitu yang ingin melobi pasal 6.4 soal perdagangan karbon gitu. Lalu kemudian juga transisi energi yang ditawarkan itu masih sangat bergantung pada forest and land use dan tidak berbasis keadilan gitu. Dan hal yang penting yang juga nggak dibahas secara detail dan serius adalah soal loss and damage gitu ya. Bagaimana memang mengganti reparasi, ganti kerugian, kehilangan gitu ya kan dari misalnya masyarakat yang hidup di pesisir yang kampungnya tenggelam. Gitu, ini sama sekali nggak ada dibahas dengan serius. Next. Nah, ini catatan terhadap SNDC ya. Jadi kalau kita ngomongin soal aksi iklim, kita bisa ngelihat SNDC Indonesia, Second NDC Indonesia, dan ada beberapa catatan yang sudah kami sampaikan terhadap Second NDC ini gitu ya kan. Pertama, energi dia masih bertumpu pada energi fosil gitu ya kan. Nggak ada tuh tadi pengakomodasian phase out ya. Jadi yang dibicarakan itu phase down dan itu mulai 2030 gitu. Lalu kemudian juga percepatan elektrifikasi transportasi tadi ya, apa namanya, ekosistem listrik untuk transportasi dengan target 2 juta kendaraan listrik roda 4 dan 13 juta roda 2 pada 2030. Jadi memang genjotan untuk produksi dan masyarakat mengkonsumsi kendaraan listrik itu disediakan gitu melalui SNDC ini. Terus kemudian yang ketiga, target swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas, tetapi sayangnya itu berbasis forest and land use gitu ya kan. Pasti teman-teman masih ingat rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi gitu. Jadi banyak banget catatannya kalau ngomongin soal swasembada pangan dan energi, proyeknya si rezim Prabowo Gibran ini. Next. Nah, keempat, kelima, keenam ya, banyak nanti bisa dibaca, mungkin nanti bisa didistribusikan ya presentasinya supaya lebih cepat. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi offsetting ya, teman-teman. Ini adalah solusi-solusi sesat gitu, yang tadi hasil dari otak-atik solusi di bagian hilirnya gitu, bukan problem di bagian hulunya gitu. Jadi
seolah-olah sekarang itu ya emisi boleh aja dilepas seberapa besar asal dia bisa diseimbangkan dengan konservasi hutan di mana gitu. Dan Kementerian Kehutanan kan juga baru mengeluarkan peraturan Menteri Kehutanan ya, yang memang menjadi basis untuk offsetting karbon atau perdagangan karbon ini gitu. Next. Dan tentunya ini juga menjadi pemicu konflik yang cukup banyak ya di bawah di bagian tapak. Kenapa kita menolak offsetting karbon itu? Ya satu pasti dia greenwashing gitu ya kan. Shell yang sudah melepaskan emisi dalam skala yang besar, dia bisa mengkonversi emisinya dengan membeli kredit karbon di proyek-proyek konservasi di negara lainnya gitu ya kan. Bahkan kadang-kadang perusahaan itu mereka membeli di sesama perusahaannya gitu. Misalnya kayak perusahaan A dia punya apa namanya tambang gitu ya, tapi dia juga punya restorasi ekosistem gitu anak perusahaannya. Terus mereka saling membeli gitu dari anak perusahaan ini. Jadi uangnya berputar di satu pengusaha aja gitu. Terus komodifikasi alam dan finansialisasi alam tetap berbasis penguasaan lahan, terus kemudian pemarginalan masyarakat adat dan komunitas lokal, pelanggaran HAM dan model kriminalisasi baru. Next. Nah, ini bukti ya bahwa sebenarnya perdagangan karbon tuh gagal di banyak negara gitu. Nah, yang ini apa namanya publikasinya Guardian ya 90% sebenarnya proyek karbon itu di beberapa negara itu gagal sebenarnya melindungi deforestasi gitu. Terus kemudian juga terjadi kekerasan seksual ya di Kenya gitu ya di proyek offsetting proyek Shell dan Netflix gitu di Kenya gitu. Jadi memang dia juga diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan lainnya gitu. Terus publikasi juga oleh The Guardian bahwa sebenarnya kalaupun hutan tersisa saat ini itu terlindungi gitu ya kan, hutan dan tanah kita itu udah kehilangan kemampuan untuk menyerap emisi dengan apa namanya dengan baik gitu. Jadi memang kualitas penyerapan emisi dari tanah dan hutan kita yang tersisa sekarang aja itu sebenarnya udah berkurang gitu kalau dibandingkan apa namanya ya misalnya 10 15 tahun yang lalu gitu karena memang emisinya udah sangat besar sekali dan udah melampaui kemampuan si tanah dan hutan itu sendiri untuk menyerap itu gitu. Next. Nah, ini ya tadi ya bahwa perempuan itu menjadi penjaga hutan terbaik, banyak sekali riset yang menyebutkan ini. Next. Dan itu juga diakui di dalam artikel 7 Protokol Kyoto ya. Ini sebenarnya pas ayat atau pasal yang ngomongin soal adaptasi gitu ya, di mana memang harus apa ya namanya, membasiskan aksi-aksi adaptasi itu dia harus responsif terhadap gender, partisipatif gitu ya kan, dan juga dia harus didasarkan pada pengetahuan tradisional di masyarakat. Dan juga diakui oleh artikel B di CBD. Next. Nah, ini di dalam COP sendiri sebenarnya ada gender action plan ya yang udah disusun dan ini sebenarnya menjadi pintu apa namanya bagaimana kemudian si forum CBD COP ini juga COP iklim ini juga mengakui soal gender action itu menjadi hal yang penting gitu dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim gitu. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemahaman tentang aksi iklim yang responsif gender serta mengharusutamakannya dalam implementasi kebijakan iklim di tingkat nasional dan internasional. Jadi ada memang kewajiban untuk mengharusutamakan gender action plan itu di kebijakan global dan nasional gitu. Next. Nah, area prioritasnya ada 5 ya. Satu itu soal peningkatan kapasitas, manajemen pengetahuan dan komunikasi. Terus yang kedua itu adalah keseimbangan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan baik di dalam apa namanya COP iklim itu sendiri gitu ya kan, maupun juga di dalam aksi-aksi adaptasi dan mitigasi iklim yang dilakukan di negara-negara yang tergabung di dalam KTT iklim. Lalu kemudian koherensi atau keselarasan di antara berbagai lembaga jadi juga penting gitu ya mengharusutamakan ini. Terus kemudian implementasi responsif gender dan sarana implementasi. Lalu monitoring dan reporting, pemantauan dan pelaporan gitu untuk memastikan benar nggak sih gender action plan ini dilaksanakan atau dijadikan sebagai arus utama dalam penyusunan aksi adaptasi dan mitigasi iklim. Next.
Nah, di implementasi di Indonesia sebenarnya kita udah punya rencana aksi nasional gender dan perubahan iklim ya, 2024-2030 sebagai tindak lanjut dari Gender Action Plan-nya UNFCCC untuk memperkuat responsivitas gender dan kebijakan iklim nasional. Tetapi ya memang ya teman-teman, di semua dokumen-dokumen iklim kita itu yang menjadi catatannya adalah belum bisa membaca dimensi ketidakadilan dalam iklim, dan belum bisa membaca bahwa problem iklim itu adalah problem struktural gitu. Nah, jadi semuanya itu masih belum nyampe lah pada konteks atau memahami iklim itu dalam konteks problem struktural, sehingga menuntut adanya koreksi kebijakan, keadilan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang aksi adaptasi dan mitigasinya pun juga masih yang kayak tadi, masih ikut dalam bagaimana Langgam mengotak-atik strategi di hilirnya tanpa ngejawab problem di hulunya tadi gitu. Next. Nah, ini solusi ya, nanti bisa juga dibaca. Jadi sebenarnya solusi-solusi soal iklim itu, krisis iklim itu nggak akan lahir dari forum-forum besar seperti COP 30, ya COP iklim ataupun COP CBD. Tetapi sebenarnya solusi itu bisa kita temukan di kampung-kampung gitu ya, di masyarakat yang masih memang memegang nilai-nilai keterkaitan antara mereka dan alam, mengerjakan kerja-kerja yang itu berbasis pemulihan gitu ya kan, dan melindungi hutan mereka. Jadi sebenarnya solusi real itu ada di masyarakat kita gitu. Next. Ya, mungkin itu aja Kak Mira, nanti bisa dilanjutkan di proses diskusi. Makasih. Oke, terima kasih Kak Uli atas penyampaiannya. Menarik ya teman-teman, tadi sudah dibahas terkait bagaimana selalu ada negara yang menanggung lebih besar dampak krisis iklim, dan juga kemudian tadi disebutkan bahwa ternyata COP iklim itu tidak merubah secara paradigma, dan solusi-solusi yang dihasilkan ternyata belum menjawab permasalahan iklim, bahkan belum bisa membaca ketidakadilan yang terjadi. Dan menarik juga teman-teman, karena ternyata yang bisa menyelesaikan itu adalah masyarakat-masyarakat dan perempuan-perempuan yang langsung terlibat dalam alam itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin kita akan sambut terlebih dahulu pembicara kedua kita, yaitu Kak Christina Firi dari Forum Puan Hijau, yang akan menyampaikan bagaimana sebenarnya posisi perempuan ini dalam negosiasi iklim internasional. Kepada Kak Christina Firi, dipersilahkan. Terima kasih Kak Mira, terima kasih Kak Uli. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan di Indonesia. eh Kak Mira, saya share screen sendiri nggak apa-apa. Dan apa namanya? Selamat malam untuk perempuan-perempuan yang saat ini masih melawan. Juga selamat malam untuk perempuan-perempuan yang mungkin ke depan akan melawan kembali gitu ya, di berbagai proses ketidakadilan yang selama ini kita alami gitu ya. Em, kita senang di hari Kartini ini, tadi kita dapat kabar dari kawan-kawan kita yang selama ini memperjuangkan undang-undang tentang PRT ya, pekerja rumah tangga, yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan dan tidak disahkan, dan akhirnya hari ini disahkan gitu ya. Ini adalah hasil perjuangan panjang para perempuan-perempuan yang selalu bergandengan tangan untuk apa namanya memperjuangkan keadilan bagi diri perempuan gitu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Christina Firi. Saya sebelumnya adalah Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia di tahun 2021 sampai 2023. Lalu sekarang saya kebetulan menjadi koordinator program di sebuah lembaga baru, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia, sebuah organisasi yang bekerja untuk isu gender equality, disability and social inclusion, ecological justice, dan juga freedom of religion and belief, yang bekerja di Jogja, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh. Dan kebetulan saya sekarang base-nya di Jogja. Jadi kalau teman-teman main ke Jogja, silahkan kontak-kontakan, siapa tahu kita bisa meet up. Dan saya juga anggota Puan Hijau. Saya seorang ibu gitu ya, dari seorang anak. Ini gambar yang ada di samping saya, ini adalah gambar anak saya gitu ya. Anak saya membuat karikatur tentang saya. Nah, ini saya sangat senang, maka saya tampilkan di sini untuk perkenalan. Oke, itu sedikit background tentang saya gitu ya. Dan mungkin
tadi Kak Uli sudah menceritakan banyak soal berbagai situasi terkait dengan krisis iklim dan juga kenapa perempuan merupakan aktor yang sangat penting dalam proses-proses negosiasi global gitu ya. Saya mungkin hanya sedikit melengkapi dan menceritakan gitu ya dari pengalaman-pengalaman pengorganisasian ataupun pendampingan kita di terutama YKPI ya di beberapa wilayah. Sama seperti yang tadi disampaikan Kak Uli gitu ya. Kenapa sih kok perempuan harus menjadi negosiator? Ada apa dengan perempuan gitu ya? Pertama, perempuan itu kita harus tahu bahwa perempuan adalah bagian dari salah satu kelompok rentan, di mana ketika terjadi krisis iklim, maka perempuan akan menjadi semakin rentan. Karena perempuan biasanya dia punya anak dan dia akan menjadi perempuan dan anak-anak akan menjadi kelompok yang lebih rentan lagi terdampak dalam krisis iklim. Mungkin saya mau sedikit cerita dari proses kemarin waktu terjadi bencana iklim ya di Aceh dan Sumatera Utara, kami sempat melakukan respon cepat terhadap situasi darurat. Dan memang kami fokus untuk mendampingi para perempuan-perempuan yang terkena dampak. Betul seperti yang disampaikan Kak Uli, perempuan memiliki dampak yang lebih berlipat ganda ketika krisis iklim terjadi. Mungkin saya mau bisa cerita ketika ada banjir lumpur gitu ya. Seluruh rumah di Aceh itu terendam dan lumpurnya itu bisa sampai atap gitu ya. Lalu siapa yang terdampak pertama kali? Pertama kali terdampak adalah perempuan. Kenapa? Perempuan lebih membutuhkan air bersih. Bayangkan perempuan-perempuan yang sedang mengalami menstruasi di masa banjir. Seperti apa mereka mencari air bersih? Yang terjadi di kamp-kamp pengungsian adalah mereka menampung air banjir yang diendapkan. Jadi air banjir, jadi airnya kotor itu diambil, ditampung, lalu diendapkan untuk mengambil air bersihnya. Itu gambaran contoh kotor, contoh kasar bagaimana perempuan sangat terdampak. Mungkin laki-laki bisa menunda untuk mandi gitu ya, atau menunda bisa mencari tempat lain. Tetapi perempuan yang sedang menstruasi misalnya, atau perempuan yang sedang menyusui dan memiliki anak, itu sangat terdampak. Setelah banjir terjadi, eh, hampir sebagian banyak ya perempuan-perempuan yang kehilangan tempat tinggal dan akhirnya ditempatkan atau dibuat kamp-kamp pengungsian sementara. Dan apa yang terjadi di kamp-kamp pengungsian, eh, penerangan-penerangan yang ada di sana itu tidak cukup baik. Akhirnya apa? Yang beresiko adalah perempuan lagi. Karena apa? Resiko terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual gitu ya. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa perempuan itu adalah kelompok yang sangat rentan apabila krisis iklim ini terjadi gitu ya. Dan Eh, oleh karenanya, mereka yang paling tahu, gitu ya. Mereka yang paling tahu bagaimana kebutuhan perempuan, bagaimana kebutuhan anak-anak, dan mungkin bagaimana kebutuhan kelompok rentan lainnya, gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Uli gitu ya. Kenapa sih perempuan gitu ya? Kenapa kita harus mendorong perempuan sebagai negosiator-negosiator pada proses negosiasi global? Karena dalam proses proses advokasi pembelaan hak-hak ataupun melawan berbagai situasi persoalan lingkungan itu perempuan itu selalu menjadi eh, kelompok yang ada di garda terdepan. Tadi juga sudah diceritakan banyak oleh eh, Kak Uli gitu ya. Di kasus Kendeng misalnya, kita sebelum Kartini Kendeng, waktu pabrik semen itu ada di Sukolilo, waktu itu saya masih baru lulus kuliah gitu ya. Saya belajar banyak dari perempuan-perempuan di Kendeng, bagaimana perempuan ini itu membuat mekanisme monitor gitu ya, monitor terhadap situasi di sekitar mereka. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan, mereka yang pertama kali bergerak untuk tahu, oh itu ada truknya pabrik semen mulai masuk gitu ya. Mereka mulai getok tular ya, atau getok tular itu apa ya namanya?
menceritakan gitu ya ke tetangga-tetangganya, lalu kemudian membuat mekanisme proteksi dan juga menyusun rencana untuk proses apa namanya eh, perlawanan berikutnya gitu ya. Jadi perempuan itu selalu di garda terdepan sampai dengan kasus Kendeng yang ada di Rembang gitu ya. Kartini-Kartini Kendeng masih menjadi garda terdepan perlawanan. Juga kasus Wadas gitu ya. Itu juga sama, Wadon Wadas itu juga menjadi garda terdepan dalam proses-proses perlawanan terhadap berbagai ketidakadilan. Terus juga dulu lebih lama lagi itu ya ada kasus Newmont Minahasa. Itu kalau aksi itu perempuan-perempuan yang ada di depan menolak apa namanya alat-alat berat masuk untuk melanjutkan proses-proses pertambangan yang ada di sana. Karena perempuan selalu berada di garda terdepan dalam proses advokasi ataupun kerja-kerja penjagaan lingkungan, harusnya juga perempuan yang ada di garda terdepan dalam proses negosiasi-negosiasi yang ada. Lalu apa namanya di sisi lain, perempuan itu eh, sebagai negosiator, kalau mereka dipilih gitu ya menjadi negosiator, itu mereka akan merekomendasikan rekomendasi-rekomendasi yang lebih komprehensif. Karena apa? Karena dalam keseharian perempuan, dia tidak hanya taking care herself, dia nggak hanya memelihara dirinya sendiri, dia taking care anaknya, dia taking care suaminya, dia mungkin taking care orang tuanya. Maka dalam proses-proses pengambilan keputusan, dia akan berpikir lebih panjang. Misalnya, apakah misalnya ya dalam proses misalnya kasus bencana kemarin, kalau misalnya perempuan, dia akan berpikir lebih panjang. Kalau dia mau membangun camp gitu ya misalnya, pasti mereka akan memikirkan soal penerangan karena mereka tahu bahwa penerangan itu hal yang sangat penting untuk perempuan gitu ya karena kalau nggak ada penerangan maka akan menjadi rentan terjadi apa saja atau mungkin sanitasi yang lebih baik gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang menjadi negosiator adalah laki-laki, dia pasti akan menggunakan pilihan-pilihan yang lebih praktis misalnya. Apakah membangun yang ya hanya yang penting jadi gitu ya. Tapi dia nggak pernah, mereka belum pernah memikirkan misalnya hal-hal yang lebih detail gitu ya. Jadi eh, apa namanya ini yang penting. Saya punya eh, mungkin nanti teman-teman juga bisa men-searching gitu ya pengalaman untuk melihat satu konflik resolusi di Liberia. Jadi di Liberia, di sebuah negara Liberia, itu pernah terjadi konflik bersenjata antara eh, apa namanya warga sipil dengan apa namanya dengan antar warga sipil dengan pemerintah gitu ya. Jadi ada kelompok satu kelompok apa masyarakat sipil yang juga melawan pemerintah gitu ya. Waktu itu kedua kelompok ini isunya kurang lebih yang sebenarnya itu isunya politik, tapi agama dibalut dengan isu-isu agama gitu ya. Mereka semua sudah sangat tegang menggunakan senjata gitu ya dalam apa dalam konflik ini. Jadi kedua kelompok ini ngotot semuanya menggunakan senjata. Perempuan-perempuan di Liberia ada filmnya, nah mungkin teman-teman nanti bisa mencari gitu ya. Perempuan-perempuan di Liberia dari kedua kelompok itu kemudian berpikir tidak bisa ini kalau gencar apa terjadi tembak menembak yang akan kena itu adalah anak-anak mereka gitu ya yang akan kena orang-orang yang di sekitar mereka yang mungkin lansia dan sebagainya. Lalu apa yang dipikirkan oleh perempuan-perempuan adalah baik dari dua kelompok ini perempuannya ketemu walaupun mereka beda agama gitu ya mereka ketemu secara diam-diam ketika suami-suami mereka sedang fighting gitu ya, other mau melawan, perempuan-perempuan ini ketemu. Untuk apa? Untuk menerundingkan sebuah perdamaian. Maka perempuan-perempuan di Liberia ini kemudian membuat gerakan. Jadi ketika terjadi konflik dan terjadi akhirnya ada negosiasi gitu ya. Seluruh perempuan-perempuan ini apa? Berada di depan tempat negosiasi. Dan apa yang mereka lakukan? Karena negosiatornya tidak ada satupun yang perempuan. Mereka memaksa agar ada perempuan yang masuk gitu ya untuk itu. Itu berhari-hari itu ya negosiasinya berhari-hari sampai akhirnya mereka menemukan orang yang tepat karena kan
kebanyakan itu adalah rakyat ya, rakyat sipil gitu. Tapi akhirnya dia menemukan sosok perempuan yang bisa masuk dalam proses negosiasi itu gitu. Dan itu kemudian apa namanya akhirnya eh, konflik itu berhenti gitu ya, karena tuntutan perempuan hentikan apa namanya senjata eh, yang ada di apa konflik senjata yang ada di Liberia waktu itu. Nah, itu sebenarnya gambaran gitu ya. Bahkan dalam posisi konflik, perempuan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses negosiasi. Padahal justru perempuan yang kemudian paling tahu bagaimana eh, memanage konflik itu sendiri. Nah, ini saya eh, mencoba kalau Kak Uli tadi mengupas soal apa itu COP dan sebagainya dan apa-apa saja yang di-highlight di COP, saya menitik beratkan pada prosentase keterlibatan perempuan dalam negosiasi global. Saya memang fokus mengambil di COP ya. Mungkin ada negosiasi-negosiasi global yang lain, tapi saya hanya ingin menunjukkan data bahwa prosentase keterlibatan perempuan dalam negosiasi global itu masih sangat menurut saya memprihatinkan gitu ya, masih harus menjadi catatan buat kita semua. Ini dia. Rata-rata keterlibatan perempuan di COP dari COP ke COP adalah kisarannya adalah 34% gitu. 34% apa namanya? Dan ini ada catatannya lagi. Perempuan itu jarang berada di posisi negosiator utama atau pimpinan tim dan posisi-posisi perempuan itu bukan sebagai eh, tokoh-tokoh strategis yang menegosiasikan kepentingan-kepentingan tadi gitu. Jadi bukan negosiator utama. Ini saya mungkin juga akan sharing tentang ini mengambil dari berbagai sumber bahwa data persentase delegasi perempuan dari COP 2021 sampai 2025 kemarin gitu ya. Bahkan di 2025 itu persentasenya lebih rendah gitu ya dibandingkan di COP di 2026. Nah, ya ini kan artinya kalau kita melihat data ini, artinya adalah stagnan ya. Maksudnya dia naik turunnya di sekitaran itu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Ketika angkanya saja tidak berubah, gitu ya, maksudnya dari segi prosentasenya saja tidak berubah, apalagi kita tanya soal kualitas negosiasinya, gitu ya, pasti juga tidak akan berubah gitu. Nah, ini adalah catatan-catatan penting dari apa namanya eh, keterwakilan perempuan di masing-masing COP tadi gitu. eh, apa namanya dan ini tentunya menjadi apa ya keprihatinan banyak pihak gitu ya soal keterwakilan perempuan di negosiasi global. Sekali lagi saya mengaitkan kenapa perempuan penting di negosiasi global karena perempuan yang paling tahu apa namanya dan yang paling rentan terdampak dalam krisis iklim dan perempuan punya apa jalan-jalan keluar dalam konteks krisis iklim yang mungkin dia akan melakukan memiliki perspektif atau pemikiran yang lebih komprehensif mungkin kalau dibandingkan dengan apa namanya negosiator-negosiator yang laki-laki dan dalam dunia yang sangat patriarki yang mungkin lebih dekat dengan kepentingan kapitalisme dan sebagainya. Nah, eh, sebenarnya apa sih tantangan keterwakilan perempuan gitu ya dalam negosiasi-negosiasi global? Kita mungkin bisa merefleksikan sendiri gitu ya di Indonesia misalnya. Kita tahu kita masih punya persoalan kultural yang kuat soal patriarki gitu ya. Sama seperti di Indonesia dan juga yang paling penting yang perlu kita soroti adalah kita harus melihat bahwa ada patriarkisme politik di Indonesia. Kita tahu ada kuota misalnya, kuota keterwakilan perempuan, 30% keterwakilan perempuan dalam apa namanya untuk proses-proses pemilihan. Tetapi biasanya bukan biasanya, tetapi faktanya itu biasanya hanya untuk memenuhi kuota saja. Secara substansial itu tidak pernah disiapkan gitu ya. Saya pernah terlibat dalam riset apa namanya melihat patriarkisme politik di Indonesia. Jadi melihat keterwakilan perempuan dalam proses kontestasi politik ya di Indonesia dari tahun ke tahun gitu ya.
Pertama, perempuan-perempuan yang bisa masuk ke ranah apa namanya negosiasi apa yang masuk dalam proses-proses pemilu biasanya itu adalah perempuan-perempuan yang ada memiliki lingkar kekuasaan dengan yang masih memiliki kuasa gitu. Jadi kalau dia punya lingkaran kekuasaan, dia baru masuk ke bisa masuk ke proses-proses pemilihan. Kalau dia nggak punya lingkaran kuasa, bisa, tapi mungkin itu sulit gitu ya. Lalu kemudian sistem di partai politik di Indonesia keterwakilan perempuan itu cuma jadi syarat aja gitu ya. Tetapi dia di partai politik kita masih harus melihat dan mempertanyakan apakah betul keterwakilan perempuan itu benar-benar diwujudkan gitu ya. Maksudnya benar-benar dimaknai secara substantif gitu. Bahwa keterwakilan perempuan adalah merepresentasikan perjuangan terhadap pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan lainnya gitu. Ini yang selama ini mungkin belum cukup dimaknai gitu. Ya, apa namanya? Yang belum cukup dilihat secara serius. Kenapa patriarkisme politik? Ya karena yang datang ke COP pasti ada perwakilan dari pemerintah yang itu juga representasi pemerintah dan apa namanya pembuat kebijakan yang itu otomatis sebagian sebagian adalah representasi dari apa namanya partai politik di Indonesia kalau dia adalah apa ini yang terpilih gitu ya misalnya pemenang pemilunya lah atau apa gitu itu sangat sangat erat kaitannya dengan itu. Lalu tadi kuatnya kepentingan kapitalisme. Kak Uli sudah menyinggung sangat banyak gitu ya. Ini adalah bagian juga dari patriarkisme politik di mana kepentingan kapitalisme ini dia nggak memikirkan hak perempuan karena ininya kepentingannya adalah kepentingan bisnis. Baru dari persoalan kultural kita bisa lihat lagi ke persoalan struktural gitu ya. Dalam dominasi di mana-mana itu masih banyak diplomasi dan yang didominasi oleh laki-laki gitu. Kita lihat delegasi pos-pos delegasi utama, kepala delegasi itu masih didominasi oleh laki-laki gitu. Terus berikutnya sama dengan apa namanya konteks-konteks nasional, kebijakan afirmasi juga kita masih harus apa ya mencek dalam proses-proses negosiasi global gitu ya. Apakah ada kebijakan afirmasi khusus untuk ini? Dan kalau misalnya ada kebijakan afirmasi, bagaimana kebijakan afirmasi ini kemudian dilaksanakan atau dihidupi gitu ya, sehingga kemudian substansi dari kebijakan afirmasi ini tidak cuma menjadi kebijakan yang prosedural, sama seperti kebijakan afirmasi di politik di Indonesia misalnya. Lalu sama kalau perempuan bahkan di kehidupan biasa, perempuan itu situasinya pasti biasanya lebih miskin dari laki-laki gitu ya, dalam sebuah hubungan rumah tangga atau keluarga gitu ya. Kalau misalnya perempuan adalah ibu rumah tangga, dia lebih miskin dari laki-laki karena dia apa namanya penghasilannya tergantung dari yang diberikan oleh suami. Atau dia mungkin memiliki penghasilan, tetapi kontrol ataupun apa namanya kuasa atas penghasilannya dia itu juga tidak sepenuhnya ada, karena dia harus memikirkan pemenuhan kebutuhan orang-orang di sekitarnya misalnya. Jadi kalau misalnya pembendanaan iklim itu terbatas, pasti itu sayang terdampak juga perempuan-perempuan karena perempuan tidak cukup punya daya untuk membiayai dirinya untuk bisa ikut ke COP misalnya. Ini mungkin ada hal-hal lain gitu ya yang membuat tantangan-tantangan sehingga perempuan itu seperti tadi datanya dengan apa strata yang stuck angkanya prosentasenya stuck dari tahun ke tahun di situ saja gitu. Nah, ya kita tidak bisa hanya melihat dari tantangan saja, kita juga tetap bisa melihat peluang-peluang yang ada gitu ya. Dalam tataran negosiasi global, kita harus melihat adanya apa namanya
Women and Gender Constituency. Ini memang di UNFCCC itu memang khusus akan mengadvokasi untuk perspektif gender dan hak perempuan khususnya di konvensi ini atau di konferensi ini gitu ya. Dia menyelenggarakan banyak baik itu side event ataupun watchdog atau advokasi group atau berbagai forum yang memang fokus pada isu keterwakilan perempuan dan perspektif gender maupun hak perempuan di proses negosiasi. Kita juga bisa apa namanya melihat peluang-peluang yang ada di negara kita gitu ya. Misalnya tadi mungkin saya cerita soal kuota 30% keterwakilan perempuan. Kalau itu dimaknai sebagai peluang, itu juga bisa gitu ya. eh, Apalagi untuk partai hijau yang belum establish atau belum register as political party. Kalau nanti dia re-establish as political party, menurut saya kebijakan gendernya harus lebih kuat dan dia tidak hanya sekedar gender yang hanya untuk memenuhi kuota saja, tetapi itu benar-benar gender yang substansif, yang dia memiliki semangat untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Karena perempuan itu biasanya akan terikat atau terkait juga dengan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, juga disabilitas. Apalagi perempuan dengan disabilitas, dia menjadi kelompok yang lebih rentan lagi gitu ya. Jadi udah perempuan, dia disabilitas gitu. Nanti disabilitasnya juga ada layernya lagi. Perempuan disabilitas, disabilitas psikososial lagi, yang dia kapasitas hukumnya saja tidak diakui gitu ya oleh eh, oleh eh, eh, oleh siapapun gitu ya, karena masih ada prinsip pengampuan di Indonesia gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya bisa harus mengisi peluang-peluang yang ada gitu, mulai dari sekarang. Dan itu mungkin dari saya. Ada dua quote yang mau saya ambil untuk menutup presentasi ini. Eh, Pertama dari Pope Franciscus yang mengutip dari ensiklik Laudato Si tahun 2015. We cannot adequately combat environmental degradation unless we attend to causes related to human and social degradation. And then the second, dan yang kedua, saya ngambil juga dari Mary Robinson. Climate change is a man-made problem with a feminist solution. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Terima kasih. Terima kasih Kak Christina Firi. Selamat Hari Kartini juga. Oke teman-teman, sudah selesai ya apa yang disampaikan pemateri kedua kita. Tadi disampaikan bahwa perempuan sebagai garda terdepan dalam advokasi lingkungan juga dibuktikan dengan banyaknya kasus dari Kendeng hingga bahkan kasus-kasus di Minahasa Raya. Nah juga teman-teman tadi sudah disebutkan juga bahwa keterlibatan angka perempuan dalam negosiasi global juga masih sangat memprihatinkan di angka 34%, dan maka dari masih penting dan masih menjadi tugas kita semua sebagai perempuan untuk terus bergerak dan berjejaring agar suara perempuan bisa terwakilkan dalam kebijakan krisis iklim. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, mari kita sambut Kak Arti Indalah dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial yang akan menyampaikan bagaimana rekomendasi terhadap posisi perempuan dalam keterlibatan kebijakan iklim. Kepada Kak Arti Indalah, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Mira. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan aku tidak terlalu lama karena tadi sudah banyak sebenarnya yang berharga banget udah di-share sama Kak Uli dan Kak Kristina. Aku mungkin boleh share sendiri aja biar aku kayaknya ada beberapa hal yang nggak udah bisa di-skip gitu karena tadi udah sempat terbahas. Sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, sebentar. Dia full screen nggak ya? Oh ya, full screen ya. Sebentar. Ups. Hmm. Sudah terlihat kah, teman-teman? Sudah, Kak.
Oke, sip. Kalau gitu, jadi tadi udah banyak banget dibahas oleh teman-teman semua. Mungkin aku perkenalan singkat dulu. Namaku Arti dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Mungkin beberapa teman-teman pernah mendengar namanya Yayasan Humanis, tapi berbeda dengan kita ada mirip gitu, suka salah ada Humanies, tapi ini kita nggak pakai tapi kita temenan kok gitu. Jadi kami adalah sebuah organisasi nirlaba yang memang berbasis di Jakarta dan bekerja di beberapa negara, yaitu di Indonesia, Philippines, dan Timur Leste, dan bergeraknya di 3 isu. Sebenarnya selain tentang isu keadilan iklim, kita juga bergerak di isu civic rights, terutama di perlindungan proteksi digital, dan juga isu gender equality, diversity, dan inclusions. Um, tadi kayaknya udah banyak dibahas juga ya teman-teman terkait ini bagaimana dampak krisis iklim terhadap perempuan dan dampaknya tidak merata gitu ya. Mungkin aku mau highlight sedikit saja tambahannya gitu untuk ke Kak Uli, yang sudah disampaikan Kak Uli dan ke Kak Kristina. Sebenarnya dampaknya juga tidak merata kepada perempuan karena ada sebuah data bahwa perempuan itu melakukan 76% pekerjaan perawatan atau care work yang tidak berbayar gitu ya di secara global. Dan di mana sebenarnya perubahan iklim ini sangat eh, memperparah gitu ya, dan respon kita terhadap krisis iklim juga sangat bergantung juga dengan kerja-kerja perawatan yang kita lakukan. Misalnya kalau di tengah krisis iklim, misalnya yang tadinya perempuan kerja perawatan ini harus memasak, mengurus anak, mengurus orang tua gitu ya, dan menyediakan kebutuhan pokok, air, makanan, dan energi, ini kan akan berdampak sekali ketika ada krisis iklim gitu. Jadi kerja perawatannya jadi lebih besar, terus waktu yang dipakai untuk mengumpulkan air juga lebih lama misalnya, dan lain-lain. Tapi kita melihat bahwa bahkan di diskursus kebijakan iklim di tingkat global gitu seperti COP dan lain-lain, narasi tentang pekerjaan atau kerja perawatan ini sangat invisible gitu ya, seperti di praktek-praktiknya juga gitu, di policy itu sangat jarang dibahas gitu. Padahal kita juga melihat bahwa kerja perawatan ini sebenarnya salah satu pilar yang cukup penting untuk terhadap resiliensi kita menghadapi krisis iklim gitu. Jadi misalnya ini salah satu studi kasus saja di perempuan nelayan gitu ya, bahwa bagaimana perempuan itu menyumbang 48% dari pendapatan keluarga nelayan, yang di dalamnya itu sangat banyak kerja-kerja perawatan dalam mempersiapkan jaring sampai menjual di pasar dan lain-lain gitu ya. Tapi banyak yang melihat pekerjaan-pekerjaan ini hanya sebagai extensions gitu atau perpanjangan dari kerja-kerja perawatan rumah tangga, dan akhirnya nggak diakui gitu ya. Padahal hal-hal ini kan juga berkontribusi cukup besar, dan perubahan iklim pun memperparah beban kerja-kerja ini yang yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan gitu. Em, itu terus tadi kita juga udah banyak bahas Kak Kristina gitu ya tentang bagaimana Kak Uli juga tentang COP terus dan lain-lain. Eh, kita lihat juga sebenarnya keputusan iklim ini walaupun banyaknya di kerangka UNFCCC ya, tapi banyak yang berkaitan, tadi Kak Uli juga sudah sampaikan gitu, bagaimana misalnya di konvensi tentang biodiversity gitu, atau sebenarnya dibahas di forum-forum global lain seperti G20, ASEAN, atau bahkan di lembaga pembiayaan gitu. Karena kita melihat kebijakan pendanaan pun sangat berpengaruh gitu ya dampaknya gitu, atau di pertemuan-pertemuan teknis dalam persiapan menuju COP seperti SBSTA dan SBI ini gitu. Nah, tadi Kak Kristina sudah sampaikan banyak sekali tantangannya gitu ya tentang kultur patriarkis di delegasi dari negara-negara yang kebanyakan kepala delegasinya masih laki-laki. Kita juga melihat banyak deal-deal gitu ya, deal-deal negosiasi ini kan terjadi di informal spaces gitu ya, yang mungkin adanya di lorong-lorong ketika break, ketika di COP gitu, atau di makan malam, atau lagi coffee break gitu. Dan informal spaces ini kan sangat menunjukkan realita ketimpangan power yang ada, dan ini juga adalah ruang-ruang yang sangat sulit diakses oleh perempuan dalam kenyataannya gitu. Eh, Tadi ini juga sudah dibahas oleh Kak Kristina, mungkin aku tambahkan sedikit insight-nya, ada yang menurutku cukup menarik gitu ya. Kalau secara general kan representasi delegasi perempuan masih sangat minim gitu ya, bahkan tadi nggak nyampe 50%.
Tapi ada beberapa forum teknis gitu ya, seperti misalnya di pertemuan Subsidiary Body for Implementations dan tadi Scientific and Technological Advice gitu, itu biasanya adalah forum teknis sebelum forum pengambilan keputusan secara politik itu bisa mencapai 53% gitu. Nah, jadi ada pertanyaan apa jangan-jangan sebenarnya di forum-forum teknis ini representasinya udah lumayan, kita nggak bisa bilang besar juga tapi udah cukup lebih baik. Tapi ketika sampai di ranah forum pengambilan keputusan gitu ya, pengambilan keputusan politik terutama itu yang masih sangat minim gitu. Terus ada kita juga lihat temuan menarik bahwa dari data delegasi-delegasi tadi itu kebanyakan didominasi oleh perempuan muda malah gitu ya yang di bawah 35 tahun. Nah, ini juga menjadi pertanyaan apakah ketika dia sudah beranjak umurnya naik gitu ya lalu mungkin punya keluarga, ada kerja-kerja perawatan yang atau tanggung jawab di rumahnya yang tidak bisa ditinggal dan lain-lain itu yang membuat juga representasi usia lebih lanjut atau di atas 35 di forum-forum ini pun menjadi minim gitu. Sama seperti pertanyaannya kenapa kalau di workforce gitu ya perempuan semakin lanjut usianya representasinya biasanya juga semakin sedikit gitu ya. Eh, lalu tadi juga sudah disampaikan terlepas dari jumlahnya gitu ya, jumlah representasinya tadi, kita tidak bisa melihat perempuan itu sebagai sebagai identitas yang homogen gitu ya, karena perempuan itu beragam, pengalamannya terhadap perubahan iklim juga sangat bergantung pada identitas dan konteksnya. Mungkin yang dialami oleh perempuan adat tadi banyak diceritakan gitu ya tentang peminggiran dari wilayah ulayat dan lain-lain bisa jadi sangat berbeda dengan perempuan pesisir, bisa jadi sangat berbeda dengan perempuan muda yang ada di perkotaan besar gitu ya. Bisa jadi sangat berbeda dengan perempuan disabilitas atau perempuan LGBTIQ+ gitu yang mungkin ketika di pengungsian atau di evacuation center misalnya sulit mendapatkan terapi hormon misalnya gitu ya atau berbeda juga dengan yang dialami oleh perempuan miskin perkotaan yang mungkin ada di kawasan padat penduduk atau perempuan kepala keluarga. Jadi itu sangat beragam gitu ya. Jadi pengalamannya pun kita tidak bisa generalisir gitu ya. Jadi selain pertanyaan seberapa banyak perempuan, tapi apakah beragamnya pengalaman-pengalaman ini juga masuk ke dalam negosiasi iklim gitu. Dan pertanyaannya juga mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Kalaupun misalnya representasinya sudah ada di perempuan, pengalaman apa dan siapa yang masih jarang terdengar gitu ya. Terus tadi udah disampaikan juga oleh beberapa teman-teman, aku nggak terlalu banyak membahas ini, aku skip aja. Tapi juga aku pengen melihat bagaimana sih sebenarnya kalau di kebijakan lain yang mungkin ada unsur iklimnya atau sangat berkaitan dengan isu iklim gitu ya. Misalnya di GPDRR atau Global Platform untuk Disaster Risk Reductions, keterlibatan perempuan itu melalui forum multi-stakeholdernya UNDRR gitu. Jadi mereka tidak seperti UNFCCC yang ada konstituensi grupnya gitu ya, di mana ada konstituensi grup untuk perempuan, tapi dia punya forum multi-stakeholder yang di dalamnya juga ada perempuan yang di-host oleh UNDRR. Dan biasanya perempuan di sini juga sebagai perwakilan dari pemerintah, NGO, ataupun komunitas lokal. Kalau di Plastic Treaty, kita mereka juga punya major groups gitu ya, mereka menyebutnya major groups dan stakeholder khusus untuk perempuan. Dan ini tuh sebenarnya sebuah platform CSO di dalam mekanisme UNEP gitu ya. Dan identitas perempuan di sini pun beragam. Ada perempuan sebagai pelaku ekonomi sirkular, ada yang perempuan datang dari NGO juga, ada yang dari sebagai waste speakers gitu ya, atau dari grassroots movement. Dan kalau di CBD agak mirip dengan dengan UNFCCC gitu, dia sudah punya gender plan of action sama dia punya Women Caucus sendiri gitu, atau kalau misalnya di COP atau di UNFCCC mereka menyebutnya kan Women and Gender Constituency gitu. Terus tadi juga menyambung tentang terlepas dari apa yang terjadi di negosiasi global gitu ya. Pertanyaan berikutnya selain pertanyaan pengalaman seperti apa yang didengar di sana, tapi juga bagaimana pengalaman dan solusi-solusi iklim siapa dan apa yang terdengar di negosiasi global gitu. Karena kita seperti Kak Uli tadi sudah sampaikan, sebenarnya
solusinya itu udah ada di sekitar kita dan dilakukan gitu ya oleh teman-teman komunitas gitu. Bagaimana misalnya teman-teman kelompok perempuan di garda terdepan untuk penyediaan pangan lokal gitu, di garda terdepan untuk melakukan edukasi kepada orang-orang muda gitu ya. Dan tadi di sektor perikanan atau bahkan di sektor renewable energy yang katanya dianggap cukup maskulin, sebenarnya sudah banyak sekarang keterlibatan perempuan-perempuan muda yang menjadi teknisi, mengambil keputusan juga gitu ya di dalam pengelolaan community based renewable energy. Nah, hal-hal ini yang juga walaupun negosiasi global ini selalu ada gitu, kita tidak bisa hanya bergantung pada negosiasi-negosiasi itu, tapi sebagai masing-masing kita juga bisa mendorong solusi-solusi seperti ini yang ada di sekitar kita. eh Apa yang harus berubah atau mungkin rekomendasi nanti mungkin Kak Uli dan Kak Kristina juga bisa tambahkan. Tapi harusnya representasi itu tidak cukup. Itu langkah awal gitu ya bahwa jumlah perempuan semakin banyak menjadi negosiator dan lain-lain. Tapi harusnya itu saja tidak cukup karena perempuan di sana apakah bisa mempengaruhi kebijakan, apakah berbagai pengalaman perempuan yang beragam itu tertangkap di dalam narasi-narasi kebijakan iklim di global atau tidak, itulah battle kita sebenarnya gitu ya setelah ini. Beberapa yang mungkin bisa menjadi masukan tadi yang pastinya di dalam ranah kebijakan gitu ya, bagaimana bisa mengintegrasikan berbagai life experience tadi gitu. Misalnya harus ada mandatory gender and social inclusion analysis dan juga intersectional analysis gitu ya dalam setiap dokumen kebijakan, bukan hanya di tingkat global tapi juga di level negara yang disubmit gitu ya, misalnya seperti second NDC, adaptation plans atau mungkin di berbagai climate finance proposal dan lain-lain gitu ya. Yang mungkin bisa menjadi mungkin bukan best practices tapi kita bisa belajar banyak. Sebenarnya kalau di IPCC ini adalah sebuah intergovernment panel untuk mengeluarkan report tentang climate change gitu ya. Di report yang terakhir di AR6 itu mereka sudah punya lensa pendekatan interseksional ketika melakukan analisis risetnya. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa kita belajar juga dan bisa kita terapkan di kebijakan-kebijakan iklim global lainnya. Lalu juga bagaimana evidence-nya bukan hanya data kuantitatif juga, tapi ada tadi evidence kualitatif karena kita ingin menangkap life experience tadi. Dan tentunya baik di level global ataupun nasional ketika ada turunan dari kebijakan global itu kita harus terus mendorong policy design yang memang diko-kreasi dengan komunitas perempuan atau komunitas rentan lainnya. Aku tahu ini sangat cukup menantang gitu melihat kita di mana kita di rezim pemerintah sekarang yang jangankan ngomongin partisipatori gitu ya, tapi bersuara untuk sesuatu saja bisa menjadi berbahaya gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita dorong. Yang kedua adalah tentang power access dan bagaimana kita memastikan bahwa pengalaman di tingkat grassroots itu masuk gitu sebagai pertimbangan. Misalnya kita mewajibkan gitu atau mendorong ada kewajiban adanya advisory group gitu ya untuk perempuan ataupun komunitas rentan lainnya di dalam delegasi nasional yang akan bernegosiasi di tingkat global gitu. Jadi bukan hanya secara informal gitu ya, misalnya ada koordinasi antara delegasi Indonesia dengan komunitas-komunitas ini, tapi memang ada struktur advisory group tertentu yang memberikan masukan secara strategis gitu ya. Lalu juga perlu ada mandatory kewajiban untuk konsultasi publik berbasis gender juga sebelum misalnya atau delegasi RI-nya berangkat ke COP gitu atau ada kebijakan iklim lainnya gitu. Dan kalau bisa juga di dalam delegasi resmi itu bukan hanya isinya mungkin pemerintah atau mungkin CSO yang cukup dekat dengan pemerintah atau akademisi, tapi harusnya kalau kita mau menangkap tentang life experience tadi dan karena yang paling terdampak adalah di tingkat komunitas, harusnya ada perwakilan grassroots juga di dalam delegasi resmi gitu. Yang berikutnya tadi banyak isu tentang women leaderships gitu ya. Mungkin kita bisa memberikan at least untuk di step pertama untuk representasi kita bisa memberikan target dulu gitu ya. Tadi Kak Kristina menyebutkan mungkin kita bisa menggunakan target 30% gitu ya tadi kuota atau mungkin kita bisa aim higher gitu misalnya 50% perempuan dalam delegasi. Terus bagaimana juga ada peningkatan kapasitas dan beasiswa gitu ya untuk negosiator perempuan kita. Lalu juga ada bagaimana kita punya program regenerasi negosiator gitu karena tadi kita lihat bahwa ada isu tentang umur juga gitu kan bahwa
kebanyakan masih di usia muda, lalu ketika beranjak dewasa dia hilang gitu dan lain-lain. Jadi perlu ada program regenerasi dan mentorship yang paling penting juga ya. Dan yang berikutnya adalah networking gitu. Bagaimana kita bisa punya dukungan untuk menghubungkan perempuan di tingkat komunitas nasional dan global. Terus tadi juga ada isu tentang financing, jadi mungkin harus ada travel fund gitu ya untuk perempuan dari Global South atau mungkin dari grassroots. Dan kalau untuk pengen ini mungkin masih sangat di permukaan gitu ya, tapi untuk meredistribusi juga beban kerja perawatan yang dialami perempuan, terutama negosiator perempuan, harus ada child care support mungkin untuk delegasi-delegasi perempuan, karena mungkin tidak semua perempuan bisa meninggalkan anaknya gitu ya. Kopi itu kan bahkan bisa 2 minggu negosiasinya gitu kan. Kalau tidak ada hal-hal seperti ini menjadi hambatan yang cukup besar juga yang dialami gitu. Lalu ini walaupun aku ini juga menjadi pertanyaan ketika aku bikin PPT ini ya, misalnya akses yang lebih adil ke informal spaces atau closed door meetings. Ini tuh gimana caranya aku juga nggak tahu gitu ya, karena kan kalau di space formal kita bisa kasih kuota, bisa dan lain-lain. Tapi kalau informal spaces itu kan sangat bergantung terhadap kultural dan mungkin patriarki yang sudah mendarah daging. Jadi ada di ranah mindset gitu. Jadi perlu ada edukasi dan advokasi terus-menerus gitu ya tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam negosiasi iklim ini atau pengambilan kebijakan terkait iklim gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman juga punya ide gimana sih caranya biar akses-akses ke informal spaces ini lebih terbuka, bisa di-share juga. Eh, dan yang terakhir, terlepas dengan segala dinamika yang terjadi di negosiasi global dan kebijakan iklim di tingkat global, pada akhirnya perubahan iklim ini atau krisis iklim ini sudah kita rasakan dan sudah ada orang-orang yang mendorong gitu ya dengan solusi-solusi iklim berbasis lokalnya. Jadi kita perlu tetap mendorong dan terus mensupport mereka gitu ya, apalagi kelompok-kelompok yang ada di garda terdepan yang paling terdampak. Eh, karena pada akhirnya kalau dilakukan sendiri-sendiri gitu ya, hanya mengikuti ego kita, akhirnya kita akan kalah dengan sistem yang lebih besar ini. Jadi pada akhirnya kembali bagaimana kita bisa terus bersolidaritas, siapapun yang mungkin akan jalan ke negosiasi global dan lain-lain, tapi di tingkat tapak ini kan dampak dan solusinya selalu berjalan setiap harinya. Itu saja mungkin dari aku, Kak Mira. Kalau ada diskusi silakan. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Kak Indala atas materinya untuk kita dalam memahami perempuan di kebijakan global saat ini. Nah, mungkin teman-teman kita langsung lanjut saja ke sesi tanya jawab kita hari ini. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung disampaikan saja baik melalui kolom chat maupun langsung open mic. Kepada teman-teman dipersilakan. Atau mungkin nggak harus pertanyaan, Kak Mira, kalau ada yang mau berbagi ini juga kepusingan juga boleh ya. Dan teman-teman yang mau sharing juga bagaimana sih kehidupannya sebagai perempuan di era ini, boleh langsung aja ya teman-teman. Kayaknya Kalau mas, laki-laki boleh boleh nanya nggak? boleh Kak Boleh langsung. Boleh, dong. boleh. Oke, baik, terima kasih atas paparannya. Saya Roy Ablari dari PHI. Mungkin beberapa penyampaian dari saya, mungkin peran perempuan dalam negosiasi global krisis iklim itu sering dianggap sebagai tanda kemajuan tuh. Kalau udah hadir, udah banyak, ya itu mungkin salah satunya. Tapi dilihat lebih jujur, masih banyak berhenti di level hanya simbolik di forum-forum krisis global tersebut. Perempuan memang hadir, tapi belum tentu menggeser siapa yang benar-benar yang memegang kuasa. Mereka ada di meja, tapi arah tetap ditentukan oleh struktur lama. Nah, saya melihat tuh ada
dalam pengalaman perempuan di Kurdi itu, di Rojava. Di sana perempuan tidak hanya menunggu ruang diberikan, tapi ikut membentuk dan mengubah struktur kekuasaan, tidak dipertahankan, melainkan merombak secara langsung agar perempuan benar-benar menjadi penentu arah, termasuk dalam memandang relasi manusia dan alam gitu. Nah, dari persoalan ini kalau saya lihatnya bukan sekedar kurangnya partisipasi, tapi struktur negosiasi global itu sendiri yang membatasi siapa yang punya kuasa, menambah jumlah perempuan atau menguranginya. Dalam sistem yang tidak berubah, hanya berisiko memperhalus wajah lama dari kekuasaan yang sama gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin, apakah keterlibatan perempuan ini benar-benar untuk mengubah arah kebijakan atau hanya menjadi legitimasi bagi sistem yang sejak awal tidak pernah berubah? Baik, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roy Abrari. Mungkin dipersilakan dulu untuk Kak Christina Firi ya. Sepertinya udah excited banget buat jawab dari tadi geleng-geleng tuh. Boleh langsung Kak. Saya kira tadi Kak Roy Murtado, ternyata Kak Roy Abrari. Nggak apa-apa ya, penerusnya Kak Roy Murtado. Terima kasih Roy Kak yang Roy. bukan Gus. Oke, oke, yang bukan Gus ya, sorry, sorry. Oke, Kak Roy, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang substansi dan saya setuju gitu ya dengan Kak Roy gitu bahwa tadi juga saya sempat singgung juga di sharing gitu ya bahwa ya ini memang bukan sekedar persoalan kuota, tetapi siapa yang menentukan ataupun struktur apa yang kemudian menentukan keterwakilan perempuan yang ada di dalamnya. Makanya tadi saya kembali mencontohkan ya di tingkat nasional misalnya soal eh, apa kuota keterwakilan perempuan gitu ya. Itu kan sudah lama sekali ya kita memang perjuangkan kita bisa berhasil sampai bisa memiliki kuota 30% keterwakilan perempuan gitu ya dalam apa namanya pemilihan legislatif gitu. Tetapi kan intinya bahwa struktur di partai politiknya sendiri itu adalah masih struktur-struktur yang sangat kuat apa namanya kepentingan bahkan kapitalismenya, kepentingan apa namanya partai politiknya yang masih apa namanya patriarki dan kita bisa melihat ya persoalan partai politik di Indonesia ini kan sangat pelik bahwa bahkan partai politik adalah satu-satunya lembaga yang tidak tersentuh dengan proses reformasi gitu ya. Kalaupun Polri gitu ya, walaupun sekarang situasinya juga beda. Polri itu mengalami reformasi Polri gitu ya. Terus kemudian apa pemerintah gitu ya ada perbaikan gitu, ada Kementerian PRB dan sebagainya, ada prinsip-prinsip good governance yang diterapkan. Tapi di partai politik kan enggak gitu ya, dia tidak tersentuh di situ. Maka struktur yang masih sangat patriarkis, kemudian dia apalagi di apa namanya dibubuhi dengan kepentingan-kepentingan kapitalis gitu ya. Itu sangat sulit gitu untuk perempuan bisa kepentingan-kepentingan perempuan bisa masuk ke ranah-ranah itu gitu ya. Makanya tadi dari hasil riset patriarkisme politik di apa politik di Indonesia itu kalaupun perempuan bisa masuk ke apa namanya tataran politik praktis itu biasanya adalah perempuan-perempuan yang memiliki lingkar-lingkar kekuasaan. Kalau di luar lingkar kekuasaan itu setengah mati orang mau masuk gitu ya. Apalagi seperti saya gitu ya. Waduh jadi curhat gitu ya. Udah perempuan non muslim lagi gitu ya. Terus kita mau udah nggak ini bukan mau pesimis ya, tapi itu fakta gitu ya bahwa bagaimana lapis-lapis barir itu terjadi gitu. Maka betul bahwa saya setuju dengan Kak Roy. Mungkin nanti konteks COP dan negosiasi ataupun negosiasi global Kak Uli atau Kak Arti bisa apa namanya lebih mengelaborasi lebih banyak. Terima kasih Kak Roy. Saya kembalikan ke Kak Mira. Oke, terima kasih ke Kak Christina. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak Uli? Iya, aku sepakat ya bahwa memang em, sebenarnya kan sama ya, sistem change itu yang menjadi apa namanya tujuan utama kita, goals besarnya gitu. Jadi memang perubahan sistem karena selama sistemnya nggak berubah gitu ya kan, ya tentu aja semua isu-isu yang minor itu akan
selalu jadi tempelan gitu kan. Misalnya kayak termasuk pun soal perempuan gitu. Nah, cuman kalau di COP tadi, kalau pertanyaannya apakah itu legitimasi atau benar-benar apa namanya substansional gitu ya kan? Kalau aku sih ngeliatnya tergantung siapa yang ngelihat sih. Maksudnya tergantung dia nggak bisa dipukul rata, nggak bisa digeneralisasi gitu. Misalnya kalau di antara kita misalnya atau di kelompok masyarakat sipil atau kemudian masyarakat adat yang memang apa ya mereka membawa maksudnya ada perempuan yang ikut, mereka membawa agenda perempuan dan sebenarnya itu adalah momentum yang mereka tunggu selama bertahun-tahun gitu ya kan. Artinya ya itu karena mereka punya semangat substansional gitu. Nah, jadi memang nggak semuanya itu juga untuk legitimasi gitu ya, tapi ada di antara kita bahkan mungkin yang melihat itu sebagai apa namanya kesempatan gitu ya kan, dan yang dibawa itu adalah politik agenda gitu, agendanya yang dibawa agenda substansional gitu. Sekalipun misalnya memang mungkin apa namanya dia masih secara power nggak kuat ya, untuk belum kuat lah gitu ya untuk kemudian apa namanya mengubah tadi gitu. Tapi menurutku sepanjang proses kan kita harus ngelihat juga secara historikal sampai sekarang ya bahwa ada kemajuan iya meskipun dia belum sampai kepada titik yang kita harapkan tadi perubahan sistem gitu. Tapi setiap momentum itu ya kita selalu berupaya ada perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Jadi memang aku sih juga kurang sepakat kalau dibilang sebagai legitimasi ya bahwa ada di antara pasti kita ngebawa agenda substansional gitu kan. Misalnya kayak teman-teman pergi ke COP gitu kan bukan karena misalnya apa namanya bawa teman perempuan gitu ya, bukan hanya karena dianggap apa namanya aware dengan isu perempuan kan. Justru karena dia bisa membicarakan sesuatu yang nggak bisa dibicarakan oleh laki-laki gitu, atau bahkan mungkin dia juga nggak bisa membicarakan sesuatu yang tidak dialami oleh perempuan lain gitu. Jadi emang basicnya itu adalah pengalaman perempuannya sendiri gitu ya kan, dan yang dituntut itu adalah dan yang dibawa itu adalah agenda substansional gitu. Itu sih kalau aku ya. Oke, terima kasih Kak Uli. Dari Kak Arti ada tambahan? Ya mungkin tadi aku sepakat juga ya bahwa kadang-kadang kita juga tidak bisa menunggu ruang itu diberikan gitu kan, tapi bagaimana kita bisa merebut ruang itu. Tapi ketika kita mau merebut gitu kan berarti harus terorganisir karena semakin terorganisir semakin kita sulit diabaikan kan katanya gitu ya. Jadi memang selain tadi beberapa hal-hal yang dalam negosiasi atau paling tidak dalam sistem sekarang yang kita bisa akali lah kasarnya gitu ya atau kita bisa dorong dan advokasi terus-menerus, menurutku juga untuk kita bisa memperkuat solidaritas kita terutama misalnya perempuan-perempuan dari Global South gitu ya di forum-forum seperti ini menjadi sangat vital gitu ya. Karena ya tadi pada akhirnya semakin kita terorganisir, semakin kita sulit diabaikan. Mungkin contohnya kita bisa ambil dari advokasi panjang terkait loss and damage gitu ya. Walaupun masih banyak kurangnya sana sini gitu ya. Sekarang pledge-nya nggak belum terimplementasi apa dan lain-lain. Tapi untuk sampai agenda itu akhirnya diakui gitu ya dan ada itu juga perjuangan panjang dan kolaborasi banyak pihak gitu ya, mulai dari CSO, dari government yang progresif juga gitu ya, dari berbagai konstituensi grup. Nah, hal ini juga yang mungkin bisa kita lihat juga kalau kita pengen agenda gender atau perempuan ini lebih substantif ada di negosiasi ya, mungkin harus seperti itu juga ya, apa namanya pengorganisirannya gitu. Oke, terima kasih kepada ketiga pemateri kita. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Oke, ini ada di kolom komentar dari Katiara Nurmalasari bertanya bahwa eh, ke Kak Uli yang berasal dari Walhi, bahwa apakah Walhi dan Kak Uli mengikuti atau memantau kerjasama rezim REDD di Kalimantan Timur. Karena penelitian beliau berfokus pada Kensun Safeguard yang diinisiasi oleh UNF Triple C di COP16 di Meksiko tahun 2010 yang tujuannya untuk memandu implementasi REDD dan
ingin melihat apakah janji perlindungan di level internasional itu benar-benar sampai ke tingkat tapak dan bagaimana pandangan Kak Uli terkait hal tersebut dan apakah masyarakat di Kalimantan Timur terdapat masyarakat adat khususnya perempuan yang terkena dampak dari kerjasama tersebut dan jika ada apakah itu sesuai dengan standar Kensen Safeguard atau malah memunculkan ketimpangan? Mungkin boleh dijawab Kak Uli. Oh iya, oke, makasih Kak Tiara. Yang pertama, kalau standingnya Walhi itu terkait dengan proyek-proyek karbon ya, RIDD dan RIDD Plus itu kan apa namanya satu varian lah gitu ya kan dalam konteks bisnis karbon. Nah kita dari dulu sampai sekarang standing point kita nolak itu gitu karena sebenarnya kan apa ya? eh Ya kayak tadi kita tahu problem besarnya itu kan yang pelepasan emisi dalam skala yang besar ini kan dari sektor energi dan lain sebagainya gitu. Nah, justru sebenarnya yang harus dijawab itu gitu. Bagaimana memang bukan hanya mereduksi gitu ya, tapi memang secara drastis mengurangi pace out dari fosil dan lain sebagainya. Bukan kemudian tadi balik lagi mengotak-atik strategi di hilir. RIDD Plus ini kan juga sebenarnya strategi hasil dari otak-atik strategi di hilir kan. Jadi gimana nih supaya kita bisa menyimbangkan, gimana supaya kita kemudian bisa apa namanya menjawab problem deforestasi dan degradasi. Terus sekarang ditambah RIDD Plus itu kan results based payment-nya kan soal pembayaran berbasis kinerjanya gitu. Nah, tetapi kemudian di Tapak sebenarnya banyak proyek-proyek RIDD Plus ini kan yang nggak berkontribusi apapun gitu terhadap apa namanya ekonomi masyarakat. Kalaupun kita ngomongin soal ekonomi gitu ya. Yang kedua banyak juga sebenarnya kayak misalnya waktu tahun beberapa 10 tahunan yang lalu ya kita nolak proyek RIDD di Kalimantan Tengah ya karena memang satu ya nggak ada FPIC gitu di dalam prosesnya gitu karena tiba-tiba kemudian wilayah itu ya dijadikan aja tuh proyek RIDD gitu dan kemudian kan untuk menjaga supaya deforestasi nggak terjadi apa namanya degradasi nggak terjadi masyarakat tuh sering sekali diletakkan sebagai ancamannya gitu, bukan sebenarnya sebagai aktor yang bisa memulihkan itu gitu. Nah, makanya juga banyak proyek-proyek itu kan jatuhnya juga ke korporasi-korporasi ya dengan skema izin apapun gitu ya, misalnya dia restorasi ekosistem dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang kita lihat juga di proyek-proyek RIDD dan RIDD Plus gitu. Nah, eh apalagi kayak sekarang gitu ya kan, tadi yang aku jelaskan sudah ada peraturan Menteri Kehutanan terbaru gitu ya soal proyek karbon yang memang melegitimasi atau mengakomodasi untuk offsetting karbon gitu, saling jual gitu antara si penghasil kredit karbonnya dengan si emitornya untuk membeli agar seimbang tuh apa namanya karbonnya gitu, yang dikeluarkan dengan yang diserap gitu. Nah, itu sih Kak yang kami tahu ya soal RIDD Plus. Dan kalau nggak salah juga terakhir mungkin bisa dicek ya. em, WRI ya ngeluarin riset kalau nggak salah yang di mana proyek RIDD dan RIDD Plus itu juga nggak berkontribusi apapun gitu terhadap ekonomi masyarakat gitu. Jadi udah makin banyak sih riset-riset atau publikasi yang berkaitan dengan itu. Oke, terima kasih Kak Uli. Semoga menjawab ya. Mungkin dari Kak Kristina atau dari Kak Arti ada tambahan? Apa sudah cukup? Mungkin aku tambahan sedikit tadi kakaknya kan komen gitu ya, apakah em, safeguard yang ada di level internasional itu tuh sampai nggak sih ke tingkat tapak gitu ya? Menurutku ini juga menjadi titik berat bagaimana krisis iklim ini tidak bisa dilepaskan dari sistem tata kelola dan sistem demokrasi yang ada di sebuah negara gitu ya. Karena pada akhirnya mau ada di level internasional ada perjanjian apapun kita bisa lihat lah misalnya dari contoh US gitu ya. Dia tadinya ada di Paris Agreement ketika leadernya tiba-tiba pengen keluar ya dia bisa keluar gitu aja gitu kan. Itu juga tidak bisa menjadi jaminan gitu. Atau ketika misalnya sudah ada kebijakan safeguarding yang sangat
kuat gitu misalnya, tapi ketika di negara sendiri demokrasinya hancur gitu kondisinya gitu ya, ya kita juga tidak bisa berharap banyak itu bisa terimplementasi di tingkat negara gitu kan. Jadi sangat bergelindan gitu. Makanya menurutku juga isu ini kan isu yang sangat politis gitu ya. Jadi pilihan-pilihan politik kita terhadap kepala negara kita sendiri itu menjadi sangat vital, ke arah mana dan perlindungan seperti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang terdampak resesi iklim gitu. Dan mudah-mudahan Partai Hijau karena bisa di kemudian hari partai-partai seperti ini juga bisa lebih progresif gitu ya. Oke, terima kasih Kak Arti. Kak Kristi ada tambahan? Ya, sedikit tambahan mungkin kita bisa melihat beberapa apa namanya apa kasus-kasus RID di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya, bahwa eh, apakah kita harus bertanya apakah proyek-proyek ini hanya menjadi mekanisme finansial gitu ya, atau memang benar-benar mengurangi deforestasi dan sebagainya gitu. Karena faktanya yang terjadi justru konflik dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terjadi di proyek-proyek ini seperti di Kalimantan, di Papua dan di berbagai daerah gitu. Itu sih yang harus menjadi apa namanya critical point dari proses-proses ini. Mungkin itu saja Kak tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Kak Tiara. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, kita persilahkan mungkin satu lagi ya untuk penanya ataupun yang mau diskusi. Mungkin kepada Kak Rika tadi, raise hand, dipersilahkan. Kalau ada yang lain nggak apa-apa, yang lain aja. Nah, itu ada yang ke Umi. Sebenarnya aku sih cuma pengen gosip aja ya. Tadi kan ada kayak ruang-ruang informal gitu. Maksudnya ruang informal itu ruang-ruang yang banyak banyak deal-deal yang terjadi di ruang informal daripada yang ruang formal. Jadi maksudku, aku pengen nanya ke Kak Uli yang kemarin ke COP30. Itu ada nggak ruang informal itu? Maksudnya bukan ada apa nggak, pasti ada. Cuma maksudku em, pengalamannya gimana sih menghadapi ruang-ruang informal itu gitu. Eh, Terus juga mungkin ke Kak Firi juga ya yang dan Kak Ati juga. Jadi maksudku bagaimana kita sebagai perempuan itu eh, menempatkan ini ya merespon ruang informal itu karena kan nggak selalu kita bisa masuk ke dalam situ kan. Dan ini juga nyambung dengan diskusi lalu ya. Kapan aku lupa di namanya diskusi itu diskusi Raffio Patra dan undang. Jadi memang benar bahwa bahkan di tingkat parlamentari pun ya, maksudnya DPR pun juga di banyak kan kejadian tuh di ruang informal kayak warung Padang gitu daripada di ruang sidang gitu. Nah itu perempuan, nah menurut Raffio perempuan kan nggak suka yang kayak begitu gitu. Jadi akhirnya nggak terlibat dalam deal-dealan itu. Oke, thank you. Itu aja. Oke, makasih Kak Rika. Boleh langsung direspon dari Kak Uli? Iya, aku base-nya based on pengalaman ya. Jadi emang sulit sih Kak masuk ke, bahkan kita nggak tahu kan sebenarnya ruang itu tuh di mana gitu, pertemuannya kapan gitu. Bahkan kadang-kadang aku nggak tahu, mungkin nanti teman-teman Kak Arti mungkin dan Kak Christine bisa nambahkan. Aku sih ngelihat sebenarnya bahkan beberapa putusan-putusan yang diadopsi di COP itu bahkan udah diputuskan sebelum COP itu terjadi gitu. Karena jadi kayak semacam COP itu kadang-kadang ya ya udah kayak dia dialog atau lobby-lobbynya itu formalitas di ruang formalnya gitu ya. Tapi sebenarnya agendanya itu bahkan udah disusun dan hampir disepakati itu sebelum COP-nya terjadi gitu. Dan faktor dari negara presidensi itu kan menjadi hal yang sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya kayak 3 tahun terakhir COP itu kan berlangsung di sorry dua tahun kemarin, kecuali di Brazil ya. 2 tahun sebelumnya itu kan COP itu terjadi, presidensi COP itu kan negara-negara yang memang punya kepentingan besar untuk gas minyak fosil lah gitu ya kan, sehingga memang dalam teks-teksnya itu ya nggak ada tuh yang namanya untuk phase out fosil dan lain sebagainya gitu. Dan di COP30 kemarin Brazil emang sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar gitu ya kan. Terus kemudian kelihatan proposalnya itu memang banyak ngomongin juga soal hutan, tetapi bukan dalam konteks kenapa hutan.
tapi bukan dalam konteks hutan itu punya hak untuk dilindungi. Tapi memang ngelihat hutan itu sebagai komoditas yang memang kalau dilindungi kita bisa dapat uang tuh untuk itu gitu. Nah, sehingga kemudian proposal yang banyak diajukan itu proposal yang proyek-proyek yang berkaitan dengan hutan, memang perlindungan hutan, tapi tadi ya bukan karena kesadaran bahwa hutan itu punya hak gitu kan, tetapi karena komodifikasi hutan tadi, finansialisasi alam tadi itu menjadi background utamanya gitu. Nah, tetapi Lula sendiri kan punya preferensi untuk energi berbasis bio ya, bioenergi ya, bioenergi. Makanya kemarin salah satu proposal yang didorongkan oleh Brazil itu adalah Brazil 4 kali. Jadi maksudnya percepatan apa namanya transisi energi berbasis bioenergi sebanyak 4 kali percepatannya gitu. Nah itu yang didorong gitu. Nah kenapa juga nggak ngomongin soal phase out dari fosil? Karena si Lula sendiri juga punya agenda untuk ekstraksi gas di Amazon gitu. Jadi emang negara presidensinya sendiri itu punya kewenangan otoritas yang cukup besar gitu untuk mendesain proposalnya sendiri gitu. Jadi ya agak susah sih Kak gitu. Dan kita aja kan belum tentu nih, aku kayak kayak misalnya Walhi kan bukan apa namanya, bukan pelobi utama ya, karena pelobi utama itu kayak teman-teman bilang tadi ya negara gitu. Jadi emang ya pasti ruang mereka yang lebih besar, sulit sih untuk kita mengakses. Jadi memang kebanyakan COP itu memang konsolidasi sesama ya masyarakat sipil dan grassroots yang hadir ya di dalam COP itu gitu. Dan kita juga tetap kayak bukan nitip sih. Jadi agenda-agenda kolektif itu yang juga dibawa oleh teman-teman yang memang mereka jadi pelobi formal gitu di dalam ruang-ruang lobby itu. Itu sih Kak. Oke, Kak Kristi, boleh untuk responnya? Mungkin aku nggak akan respon soal COP ya, tapi mungkin di proses-proses proses negosiasi yang lain, misalnya kayak proses-proses negosiasi di ASEAN. Mungkin peluang-peluang apa yang bisa kita gunakan gitu ya. Biasanya kalau proses-proses di ASEAN, civil society yang dari Indonesia itu biasanya termasuk civil society yang sangat kompak gitu ya. Kompak dalam arti kita selalu consolidate dulu sebelum mengikuti konferensi gitu. Bahkan kita melakukan pembagian-pembagian peran gitu ya, siapa punya channel di mana, siapa punya network apa dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita bisa mengkonsolidasikan diri gitu ya sebelum menghadiri konferensi dan kemudian melakukan pemetaan-pemetaan siapa yang bisa hadir, siapa yang bisa deketin gitu ya. Barangkali yang dari Indonesia kayak mungkin ada perwakilan karena kan Partai Hijau ada juga ya di berbagai negara gitu ya. Misalnya ada kenalan Partai Hijau di mana misalnya yang juga ikut jadi delegasi gitu. Itu juga kita sudah bisa petakan di awal, itu mungkin kita bisa memikirkan strategi-strategi ke situ gitu ya untuk bisa masuk ke mekanisme-mekanisme dialog yang tidak formal itu gitu. Memang saya percaya sih bahwa justru dialog-dialog yang tidak formal itu keputusan-keputusan bisa terjadi di situ. Jadi dengan banyaknya jejaring dan networking yang dan konsolidasi yang sudah kita siapkan, kita bisa memikirkan strategi-strategi untuk masuk-masuk ke ruang-ruang yang tidak formal itu. Mungkin hanya sedikit sharing dari beberapa pengalaman ya, walaupun mungkin ini juga tidak mudah gitu. Itu saja sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Arti Indala, dipersilahkan. Ya, mungkin tambahan dikit aja, sepertinya ruang informal ini kan tidak bisa juga sepenuhnya dihindari gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri bukan hanya di dalam klub gitu ya, tapi segala keputusan di politik global atau bahkan di kita di negara juga semuanya banyaknya terjadinya di ruang-ruang informal ini. Menurutku ini posisi sebagai CSO yang sebagai observer gitu ya. Kan pada akhirnya kalau di negosiasi global ini yang paling punya power ya biasanya tadi Kak Uli sudah sampaikan si presidensi itu sendiri atau yang punya akses ke draftnya lah ya gitu ke orang-orang tersebut gitu. Dan biasanya entah di negosiator-negosiator dari baik dari Indonesia ataupun negara lain mereka tuh sangat praktikal gitu juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang kalau kita mau mendekati mereka, kita juga butuh memberikan saran yang langsung mereka bisa copy bahkan secara teks-teksnya tuh apa gitu. Karena kalau kita ngasih cuman apa ya substansinya aja dan lain-lain, akhirnya nggak kejadian gitu kan. Jadi bahkan harus sampai di titik itu gitu. Kayak kalau di dalam teksnya kita mau ngasih masukannya apa sehingga mereka juga secara mudah bisa menegosiasikan itu gitu.
Lalu yang kedua juga menurutku tadi Kak Kristina juga sempat mention ya bagaimana strategi inside dan outside ini ya tetap harus berjalan beriringan gitu ya. Selain kita mungkin mendekati beberapa negosiator-negosiator, tapi tekanan dari luar juga menjadi sangat vital gitu ya. Kalau bahkan di negosiasi-negosiasi seperti ini gitu ya untuk kita mendorong pressure gitu. Misalnya kalau di COP kan ada tuh biasanya Ken punya award-awardan gitu ya kayak misalnya negara mana yang paling buruk performance-nya dalam pasal tertentu. Nah, ternyata secara nggak langsung itu juga cukup didengar juga oleh negosiator-negosiator negaranya karena mereka juga punya nama yang perlu dijaga gitu ya. Jadi kombinasi hal seperti ini menjadi penting sama kalau kita masuk ke ruang informal gitu ya. Kalau dari CSO kan sebenarnya cuma jadi observer gitu. Tapi misalnya aku nggak tahu sih memposisikan sebagai negosiator country gitu yang dia masuk ke ruang informal sebagai perempuan, menurutku kita juga perlu punya track record tentang apa yang dibicarakan di sana gitu ya sehingga ketika nanti ada di negosiasi formal itu bisa di-up lagi karena kan seringnya negosiasi informalnya ngebahas apa gitu tiba-tiba di formalnya nggak dibahas sama sekali gitu jadi mungkin peran-peran kita tuh bisa yang menjaga akuntabilitas dari diskusi-diskusi informal tersebut gitu kali ya. Oke, terima kasih Kak Arti. Semoga menjawab ya Kak Rika. Mungkin untuk menutup diskusi kita hari ini, ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Umi. Apakah COP ini masih relevan untuk diteruskan jika negosiasi yang terjadi pun hanya menjadi ruang transaksi jual beli karbon dan penuh solusi palsu? Boleh dijawab dari Kak Arti? Ini pertanyaan sulit. Bisa jadi jawabannya sangat berbeda antara personal dan organisasi gitu ya. Kalau personal, to be very honest, aku sudah sangat skeptis dengan COP dan ini apa safe space aja ya. Maksudnya kayak dengan COP dan mungkin sistem multilateralism global lainnya gitu ya. Kita bisa ngelihat bagaimana misalnya genosida di Gaza mau kita udah punya struktur kayak apapun nggak bisa kita hentikan juga gitu ya tapi secara organisasi gitu ya beberapa diskusi di dalam internal kita kalau ruang ini kita tinggalkan tadi Kak Uli kayaknya sempat sampaikan ya bagaimana semakin banyak lobbyis-lobbyis dari fossil fuel industry gitu ya. Kalau ruang ini kita tinggalkan juga ini akan semakin direbut oleh mereka gitu kan. Jadi eh, menurutku juga tidak bisa juga kita tinggalkan sepenuhnya selama belum ada alternatif lain gitu ya yang ada di arsitektur global ini gitu ya. Oke, dari Kak Kristi, dipersilakan responnya. Ya, mungkin kurang lebih sama dengan Kak Arti ya. Jadi, kalau misalnya COP ini nggak ada gitu ya, nanti kita di ruang mana lagi kita bisa melakukan negosiasi-negosiasi global terkait dengan krisis iklim gitu. Menurut saya sih, ya se-worst-worstnya di apa forum ini, menurut saya masih kita paling nggak masih bisa apa ya. Misalnya melakukan sesuatu ya walaupun mungkin tidak cukup efektif, kita bisa pikirkan lagi tahun depan gitu ya, mikirkan strategi lagi dan sebagainya. Tapi setidaknya sudah ada forumnya gitu ya. Karena pun ada forumnya negosiasi-negosiasi yang di balik informalnya juga ada gitu ya. Apalagi kalau nggak ada forumnya gitu ya, semakin informal lagi gitu di apa namanya diskusi-diskusi dan pengambilan keputusan global terkait dengan krisis iklim ini. Mungkin itu dulu Kak Mira. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kristina. Mungkin terakhir sebagai penutup juga sesi tanya jawab kita, boleh dari Kak Uli untuk memberikan respon. Oke, pertanyaan Umi ini setara dengan pertanyaan apakah kita butuh Kementerian Kehutanan atau enggak gitu. Karena sebenarnya Kementerian Kehutanan yang kita anggap sebagai kalau kita ngomongin ya soal hutan gitu, kenapa ini? Karena pertanyaannya adalah kalau misalnya karena selalu bahas soal transaksi jual beli karbon gitu. Jadi Kementerian Kehutanan misalnya yang kita anggap gitu ya kan sebagai wali dari hutan Indonesia. Jadi wali tugasnya untuk melindungi dan lain sebagainya, memproteksi gitu. Justru sekarang menjadi penyedia lahan gitu kan untuk karbon, untuk proyek pangan dan energi. Nah, pertanyaannya kita masih butuh atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya dibilang kita butuh ya
kita tentunya butuh satu institusional atau satu ruang yang memang diberikan mandat untuk menyusun kebijakan ataupun program yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan gitu ya kan, dan menjawab problem yang ada hari ini gitu. Kita butuh ruang dan institusional itu gitu. Nah, tetapi kan yang menjadi salah itu adalah tadi ya, yang paling dominan itu adalah corporate capture-nya gitu. Jadi mereka ini dikendalikan oleh kepentingan korporasi. Nah, itu yang membuat kenapa kemudian ruang seperti COP KTT iklim itu jadi kayak semacam kita itu nggak punya harapan untuk bisa menjawab problem krisis iklim itu melalui ruang itu gitu. Karena tadi dia udah didominasi oleh kepentingan corporate capture itu. Tapi kalau kemudian kita nggak intervensi, aku sepakat dengan yang dibilang Kak Kristina dan Kak Arti tadi bahwa kita kehilangan satu ruang yang bisa diintervensi. Jadi kan ini kan kayak semacam apa ya, kayak semacam bukan berjudi sih, emang pertarungan gitu kan. Ya meskipun kita tahu pertarungan yang sulit untuk dimenangkan gitu. Nah, cuman memang menurutku yang paling penting adalah bagaimana memang memperkuat benteng di bawahnya, maksudnya di kampung-kampungnya gitu. Karena apapun gitu, sejauh mana kita mengintervensi ruang pertemuan politik di atau kebijakan di global dan apapun hasilnya, pasti dia akan apa namanya menjadi legitimasi untuk proyek-proyek pengurusakan di bawahnya gitu. Maka sebenarnya menurutku adalah memperkuat di bawah tuh menjadi hal yang penting gitu sehingga kita tetap ngikutin itu, ruang itu, bawahnya kuat gitu ya kan dengan ya berharap bahwa suara dari bawah atau aksi dari bawah itu bisa mendorong adanya perubahan tadi gitu. Aku sih mikirnya gitu ya, Umi. Oke, terima kasih Kak Uli. Semoga menjawab ya Kak Umi. Teman-teman sebenarnya masih banyak ya yang mau dibahas, cuman karena keterbatasan waktu, kita tiba dulu ya di sesi kesimpulan. Mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa diskusi kita hari ini sebenarnya memberi refleksi bahwa krisis iklim dalam forum global seperti COP ternyata belum sepenuhnya menyentuh akar masalah kita secara adil, dan bahkan juga dari ketiga pemateri kita juga sepakat yaitu pada akhirnya solusi iklim itu harus berbasis pada partisipasi dari perempuan dan suara perempuan. Dan tanpa keterlibatan perempuan itu sendiri, keadilan iklim tidak akan pernah benar-benar tercapai. Dan mungkin itu saja untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah hadir, juga kepada para peserta. Semoga kita bisa bertemu di ruang diskusi lainnya. Dan untuk teman-teman yang tadi baru bergabung di tengah diskusi, acara ini akan diupload di kanal YouTube PHI, Partai Hijau Indonesia, sehingga nanti bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan sekian untuk malam ini. Selamat Hari Kartini dan merdeka untuk semua perempuan di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Makasih ya Terima malam kasih. teman-teman. Selamat semuanya. malam. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Jumpa.